Kapolsek Kabutakan sekaligus ayah dari Eki, Ibtu Rudiana diperiksa Propam Mabes Polri terkait adanya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 yang lalu. Apabila nantinya Ibtu Rudiana terbukti melakukan pelanggaran, lantas apa sanksi yang akan diberikan? Penasihat ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi menyebut kasus pembunuhan Vina sudah menjadi atensi Kapolri. Oleh karenanya, Ibtu Rudiana dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi hasil pemeriksaannya belum dapat diumumkan ke publik. Arianto menganggap hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Pasalnya, dirinya ikut dalam proses penangkapan para pelaku dalam kasus Vina. Terlebih setelah kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tersebut. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso mengungkap sanksi yang diterima Ibtu Rudi jika terbukti bersalah. Sugeng mengungkapkan ada dua sanksi yang pasti diterima oleh Ibtu Rudiana, yaitu sanksi etik dan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahabat Eki sekaligus saksi kasus Vina Cirebon, Liga Akbar mengaku diajak Ibtu Rudiana mengobrol di atas mobil sambil berkeliling kota. Peristiwa tersebut terjadi 1 minggu setelah Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Agustus 2016 lalu. Menurut Liga Akbar, pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu empat mata. Liga Akbar menceritakan, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan sang anak pada saat kejadian. Selain itu, Ibtu Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Ia pun menjelaskan bahwa Eki pernah bercerita tentang masalah dengan seseorang bernama Rivaldi. Rivaldi yang dimaksud adalah Ucil, terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengetahui hal ini karena Eki pernah memperlihatkan foto Rivaldi kepadanya. Liga mengaku tidak mengenal Rivaldi secara pribadi dan tidak mengetahui bahwa Rivaldi berada dalam kelompok motor yang sama dengan Eki. Liga Akbar kemudian mengingat bahwa sekitar sebulan sebelum kejadian, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi dan bertanya apakah ia mengenalnya. Sementara, pertemuan tersebut tidak membahas hal lain selain topik tersebut. Pertemuan ini menambah lapisan misteri baru dalam kasus kematian Vina dan Eki, dengan dugaan konflik sebelumnya antara Eki dan Rivaldi yang mungkin menjadi salah satu pemicu kejadian tragis ini. Adapun, jika Rivaldi yang dimaksud memang benar merupakan tersangka yang sudah berada di dalam, ia menjadi salah satu pelaku yang nyatanya telah divonis kurungan penjara seumur hidup. Proses penangkapan terhadap Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, satu dari 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dilakukan Ibtu Rudiana sejak awal sudah terlihat tak beres. Pasalnya Ibtu Rudiana menyebut Rivaldi sebagai Andika dalam keterangan BAP yang dibuatnya. Padahal, Rivaldi alias Ucil disebut tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, melainkan terjerat kasus lain atas penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, mengatakan dasar Ibtu Rudiana untuk menangkap Rivaldi hanya bermodalkan keyakinannya sendiri. Ia menjelaskan 3 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi telah ditahan di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal B tak berkutik, polisi amankan 30 jaksa usut 12 tersangka di sidang korupsi timah. Menjelang sidang kasus korupsi timah senilai 172 triliun rupiah mendatang. Sebanyak 30 jaksa penuntut umum disiapkan oleh Kejaksaan Agung RI untuk menghadapi persidangan para tersangka diamankan pihak kepolisian. Para jaksa JPU ini akan mendapat pengamanan atau pengawalan khusus. Hal ini sebagai antisipasi usai rangkaian peristiwa penguntitan Jampitsus hingga iring-iringan kendaraan taktis di sekitar Kejaksaan Agung. Puluhan jaksa penuntut itu merupakan gabungan antara tim penuntut umum Pitsus Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 dikutip dari tribunnews.com mengatakan, pengamanan ini antisipasi usai munculnya teror Densus 88 yang diduga merupakan utusan Jenderal B terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah. Terkait dengan 30 jaksa JPU ini, bertugas menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang. Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini, kata Harli. Terkait pengamanan menurut Harli memang diperlukan, sebab pihaknya ingin memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka. Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara, kata dia. Diketahui, saat ini ada 13 tersangka, termasuk tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan 9 lainnya masih dalam pemberkasan. Mereka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung. Beberapa tersangka antaranya suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT dan Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk PIK yang manajer PT KSE Helena Lim. Liga Akbar mengungkap isi pertemuannya dengan Rudiana, ayah Eki pada tahun 2016 lalu. Ayah Eki menanyakan soal detail pakaian yang dikenakan sang putra. Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat Eki dan keluarganya, bahkan ia menjadi saksi kunci kasus pembunuhan Vina. Namun setelah 8 tahun kasus ini berjalan, Liga membantah berita acara pemeriksaan dan mencabutnya, terutama yang berkaitan mengetahui peristiwa itu. Menurutnya, BAP yang tertuang hanya skenario yang dibuat oleh penyidik. Liga menceritakan pertemuan dengan Rudiana juga terjadi 1 minggu setelah kejadian. Pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Pertemuan tersebut dilangsungkan di dalam sebuah mobil yang berjalan terus berkeliling kota. Liga menceritakan Rudiana ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan Eki pada saat kejadian. Selain itu, Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Liga lantas membenarkan bahwa Eki ada masalah dengan Rivaldi atau Ucup yang saat ini menjadi tersangka pembunuhan Vina. Namun ia tak mengetahui secara pasti masalah apa yang dimaksud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud sentil Jenderal Bekingi kasus timah diusut, usai rasa aman publik, Jampitsus aja diteror. Pernyataan keras dilontarkan ex-Menko Polhukam Mahfud M.T. terkait kehebohan penguntitan Jampitsus Febri Ardiansyah oleh tim Densus 88 Polri. Ia menilai Kejaksaan Agung Kejagun harus menuntaskan ini lewat jalur hukum. Menurut dia, agar tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan publik, sebaiknya kedua institusi memberi penjelasan ke publik soal apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat, karena masyarakat ini kan harus diberi ketentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung saja kena, apalagi yang bukan Kejaksaan Agung, ya kan? Orang akan berkata begitu, kata Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Selain itu, ia meminta oknum Densus 88 yang telah ditangkap dan diperiksa itu dibawa ke hadapan publik agar diketahui siapa yang memerintahkan dan apa tujuannya. Apalagi beredar rumor seorang jenderal yang diduga membekingi korupsi timah tersebut. Sebab, ia meyakini, penguntitan ini ada keterkaitan antara kasus korupsi timah yang sedang ditangani Kejagung. Sebab, selama ini pertambangan timah dikuasai sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Namun di masa jelang transisi kekuasaan muncul kelompok lain yang ingin merebut bisnis tambang timah. Sehingga,
Lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap. Lalu, owner mafia ini bisa diganti pada saat pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Pak Irjen Pol Ansyaat Bai, tokoh pendiri Densus 88, ya, ujar Mahfud. Terkait siapa saja yang bertanggung jawab, tutur Mahfud, bukan saja Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tapi juga Presiden Joko Widodo, Jokowi, selaku pemimpin tertinggi di negeri ini. Diketahui, pengutitan Jampitsus memang terbukti, karena ada 10 oknum anggota Densus 88 Polri sempat membuat grup WhatsApp, Time Zone, sebagai sarana komunikasi terkait penguntitan ini. Rumor ini pun sudah menghiasi pemberitaan sejumlah media nasional. Disebutkan bahwa informasi ini tertera dalam sebuah dokumen yang diduga berita acara pemeriksaan BAP Bribtu IM. Dugaan soal adanya keterkaitan penguntitan Jampitsus dengan kasus korupsi timah sejatinya sudah lama berembus. Bahkan kabarnya perkara ini turut menyeret nama Jenderal Purn Polri inisial B. Awalnya saya memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Kalau saya udah ngerti dari dulu, ada pendampingan kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika ramai, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekanan? Inisiatif sendiri. Kenapa? Alasannya itu apa? Bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja, Pak. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya, Pak. Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya, pasti merasa bersalah. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja, Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya. dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini? Nggak kenal sama sekali. Nggak tahu saya. Termasuk sama Peggy juga? Peggy nggak tahu juga saya, Pak. Peggy nggak kenal ya? Sama sekali nggak kenal? Sama sekali nggak kenal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan
secara garis besar ya bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus ya, ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya 1-2 kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan seolah-olah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair ya. Kami ya, saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Gak bisa juga bongkar kasus Vina selama beliau jadi menteri ya. Oke ya, tapi sekali lagi peace Pak Mahfud ya. Nah, ini ada TV nih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani ayah Eki. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook. Peggy, kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa pada saat BAP tambahan itu kan banyak Facebook yang ditunjukkan oleh kepolisian yang memberatkan Peggy, kemudian seolah-olah diarahkan Peggy Setiawan itu adalah benar-benar pelakunya dan sebagai pembunuh Vina dan Eki, namun polisi pun tidak menunjukkan
FB Peggy yang meringankan, karena kami pun punya bukti dari hasil dari print out Facebook Peggy yang statusnya saat itu ada di Bandung. Ini kan ada beberapa status Peggy yang menyatakan bahwa dia ada di Bandung pada Agustus 2016. Kemudian dia pun mungkin dapat informasi dari orang tuanya saat terjadi penggeledahan di rumahnya di tanggal 30 Agustus 2016, sehingga dia bikin status di sini, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah, seperti itu. Nah, ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Kemudian Peggy ini baru pulang di Desember 2016. Di sini dikatakan bahwa pulang kan seperti itu. Nah, itu baru pulang di Desember 2016. Dari Bandung. Agustus, dari Bandung. Sedangkan Agustus 2016 dia ada di Bandung. Ini kan seperti ini. Bismillah OTW Bandung. Tanggal 12 Agustus 2016 itu menyatakan bahwa Peggy Agustus itu benar-benar ada di Bandung dan baru pulang Desember 2016, dan dia pun sudah diberitahu pada saat penggeledahan oleh ibunya bahwa itu kok kamu kenapa, kan ibunya bilang begitu, ada urusan apa dengan polisi. Dia bingung. Setelah ibunya menceritakan, akhirnya dia bikin status di 1 September 2016. Di situ 2 hari setelah penggeledahan rumahnya ya Bu? Iya, 2 hari setelah penggeledahan rumahnya. Di tanggal penggeledahan itu tanggal 30 Agustus kalau nggak salah 2016, dan ini statusnya di tanggal 1 September 2016. Mungkin ibunya baru memberitahu tentang penggeledahan itu. Di sini dia mengatakan, ya Allah, saya yang nggak tahu apa-apa kok kena getahnya seperti itu. Nah, ini adalah bukti dari status Peggy yang menyatakan dia bukan pelakunya. Tapi ya pasti kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya, walaupun buktinya sangat lemah. Ya, buktinya sangat lemah. Sudahlah, jangan terlalu dipaksakan, apalagi kan ada berita mau P21, tapi kan bukti-bukti sangat lemah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolsek Kabutakan sekaligus ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, diperiksa Propam Mabes Polri terkait adanya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 yang lalu. Apabila nantinya Ibtu Rudiana terbukti melakukan pelanggaran, lantas apa sanksi yang akan diberikan? Penasihat Ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi menyebut kasus pembunuhan Vina sudah menjadi atensi Kapolri. Oleh karenanya, Ibtu Rudiana dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi hasil pemeriksaannya belum dapat diumumkan ke publik. Arianto menganggap hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Pasalnya, dirinya ikut dalam proses penangkapan para pelaku dalam kasus Vina. Terlebih setelah kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tersebut. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, mengungkap sanksi yang diterima Ibtu Rudi jika terbukti bersalah. Sugeng mengungkapkan ada 2 sanksi yang pasti diterima oleh Ibtu Rudiana, yaitu sanksi etik dan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahabat Eki sekaligus saksi kasus Vina Cirebon, Liga Akbar mengaku diajak Ibtu Rudiana mengobrol di atas mobil sambil berkeliling kota. Peristiwa tersebut terjadi 1 minggu setelah Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Agustus 2016 lalu. Menurut Liga Akbar, pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Liga Akbar menceritakan, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan sang anak pada saat kejadian.
Selain itu, Ibtu Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Ia pun menjelaskan bahwa Eki pernah bercerita tentang masalah dengan seseorang bernama Rivaldi. Rivaldi yang dimaksud adalah Ucil, terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengetahui hal ini karena Eki pernah memperlihatkan foto Rivaldi kepadanya. Liga mengaku tidak mengenal Rivaldi secara pribadi dan tidak mengetahui bahwa Rivaldi berada dalam kelompok motor yang sama dengan Eki. Liga Akbar kemudian mengingat bahwa sekitar sebulan sebelum kejadian, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi dan bertanya apakah ia mengenalnya. Sementara, pertemuan tersebut tidak membahas hal lain selain topik tersebut. Pertemuan ini menambah lapisan misteri baru dalam kasus kematian Vina dan Eki, dengan dugaan konflik sebelumnya antara Eki dan Rivaldi yang mungkin menjadi salah satu pemicu kejadian tragis ini. Adapun, jika Rivaldi yang dimaksud memang benar merupakan tersangka yang sudah berada di dalam, ia menjadi salah satu pelaku yang nyatanya telah divonis kurungan penjara seumur hidup. Proses penangkapan terhadap Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, satu dari 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dilakukan Ibtu Rudiana sejak awal sudah terlihat tak beres. Pasalnya Ibtu Rudiana menyebut Rivaldi sebagai Andika dalam keterangan BAP yang dibuatnya. Padahal, Rivaldi alias Ucil disebut tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, melainkan terjerat kasus lain atas penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, mengatakan dasar Ibtu Rudiana untuk menangkap Rivaldi hanya bermodalkan keyakinannya sendiri. Ia menjelaskan 3 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi telah ditahan di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal B tak berkutik, polisi amankan 30 jaksa usut 12 tersangka di sidang korupsi timah. Menjelang sidang kasus korupsi timah senilai 172 triliun rupiah mendatang. Sebanyak 30 jaksa penuntut umum disiapkan oleh Kejaksaan Agung RI untuk menghadapi persidangan para tersangka diamankan pihak kepolisian. Para jaksa JPU ini akan mendapat pengamanan atau pengawalan khusus. Hal ini sebagai antisipasi usai rangkaian peristiwa penguntitan Jampitsus hingga iring-iringan kendaraan taktis di sekitar Kejaksaan Agung. Puluhan jaksa penuntut itu merupakan gabungan antara tim penuntut umum Pitsus Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 dikutip dari tribunnews.com mengatakan, pengamanan ini antisipasi usai munculnya teror Densus 88 yang diduga merupakan utusan Jenderal B terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah. Terkait dengan 30 jaksa JPU ini, bertugas menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang. Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini, kata Harli. Terkait pengamanan menurut Harli memang diperlukan, sebab pihaknya ingin memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka. Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara, kata dia. Diketahui, saat ini ada 13 tersangka, termasuk tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan 9 lainnya masih dalam pemberkasan. Mereka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung. Beberapa tersangka antaranya suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT dan Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk PIK yang manajer PT KSE Helena Lim.
Liga Akbar mengungkap isi pertemuannya dengan Rudiana, ayah Eki pada tahun 2016 lalu. Ayah Eki menanyakan soal detail pakaian yang dikenakan sang putra. Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat Eki dan keluarganya, bahkan ia menjadi saksi kunci kasus pembunuhan Vina. Namun setelah 8 tahun kasus ini berjalan, Liga membantah berita acara pemeriksaan dan mencabutnya, terutama yang berkaitan mengetahui peristiwa itu. Menurutnya, BAP yang tertuang hanya skenario yang dibuat oleh penyidik. Liga menceritakan pertemuan dengan Rudiana juga terjadi 1 minggu setelah kejadian. Pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Pertemuan tersebut dilangsungkan di dalam sebuah mobil yang berjalan terus berkeliling kota. Liga menceritakan Rudiana ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan Eki pada saat kejadian. Selain itu, Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Liga lantas membenarkan bahwa Eki ada masalah dengan Rivaldi atau Ucup yang saat ini menjadi tersangka pembunuhan Vina. Namun ia tak mengetahui secara pasti masalah apa yang dimaksud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud sentil Jenderal Bekingi kasus timah diusut, usai rasa aman publik, Jampitsus aja diteror. Pernyataan keras dilontarkan ex-Menko Polhukam Mahfud M terkait kehebohan penguntitan Jampitsus Febri Ardiansyah oleh tim Densus 88 Polri. Ia menilai Kejaksaan Agung Kejagun harus menuntaskan ini lewat jalur hukum. Menurut dia, agar tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan publik, sebaiknya kedua institusi memberi penjelasan ke publik soal apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat, karena masyarakat ini kan harus diberi ketentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung saja kena, apalagi yang bukan Kejaksaan Agung, ya kan? Orang akan berkata begitu, kata Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Selain itu, ia meminta oknum Densus 88 yang telah ditangkap dan diperiksa itu dibawa ke hadapan publik agar diketahui siapa yang memerintahkan dan apa tujuannya. Apalagi beredar rumor seorang jenderal yang diduga membekingi korupsi timah tersebut. Sebab, ia meyakini, penguntitan ini ada keterkaitan antara kasus korupsi timah yang sedang ditangani Kejagung. Sebab, selama ini pertambangan timah dikuasai sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Namun di masa jelang transisi kekuasaan muncul kelompok lain yang ingin merebut bisnis tambang timah. Sehingga, lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap. Lalu, oner mafia ini bisa diganti pada saat pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Pak Irjen Pol Ansyaat Bai, tokoh pendiri Densus 88, ya, ujar Mahfud. Terkait siapa saja yang bertanggung jawab, tutur Mahfud, bukan saja Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tapi juga Presiden Joko Widodo, Jokowi, selaku pemimpin tertinggi di negeri ini. Diketahui, penguntitan Jampitsus memang terbukti, karena ada 10 oknum anggota Densus 88 Polri sempat membuat grup WhatsApp Time Zone sebagai sarana komunikasi terkait penguntitan ini. Rumor ini pun sudah menghiasi pemberitaan sejumlah media nasional. Disebutkan bahwa informasi ini tertera dalam sebuah dokumen yang diduga berita acara pemeriksaan BAP Bribtu IM. Dugaan soal adanya keterkaitan penguntitan Jampitsus dengan kasus korupsi timah sejatinya sudah lama berembus. Bahkan kabarnya perkara ini turut menyeret nama Jenderal Purn Polri inisial B. Awalnya saya memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Kalau saya udah ngerti dari dulu, ada pendampingan kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika rame, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekanan? Inisiatif sendiri. Kenapa? Alasannya itu apa? Bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana?
Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja Pak. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya Pak. Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya pasti merasa bersalah. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya. Dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini? Nggak kenal sama sekali. Nggak tahu saya. Termasuk sama Peggy juga? Peggy nggak tahu juga saya Pak. Peggy nggak kenal ya? Sama sekali nggak kenal? Sama sekali nggak kenal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam, iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus ya, ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya 1-2 kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan seolah-olah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair ya. Kami ya, saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik,
Tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Nggak bisa juga bongkar kasus Vina selama beliau jadi menteri. Ya. Oke ya, tapi sekali lagi peace Pak Mahfud ya. Nah, ini ada TV nih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani ayah Eki. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa pada saat BAP tambahan itu kan banyak Facebook yang ditunjukkan oleh kepolisian yang memberatkan Peggy, kemudian seolah-olah diarahkan Peggy Setiawan itu adalah benar-benar pelakunya dan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Namun polisi pun tidak menunjukkan FB Peggy yang meringankan, karena kami pun punya bukti dari hasil dari print out Facebook Peggy yang statusnya saat itu ada di Bandung. Ini kan ada beberapa status Peggy yang menyatakan bahwa dia ada di Bandung pada Agustus 2016. Kemudian dia pun mungkin dapat informasi dari orang tuanya saat terjadi penggeledahan di rumahnya di tanggal 30 Agustus 2016, sehingga dia bikin status di sini, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah, seperti itu. Nah, ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Kemudian Peggy ini baru pulang di Desember 2016. Di sini dikatakan bahwa pulang kan seperti itu. Nah, itu baru pulang di Desember 2016. Sedangkan dari Bandung. Agustus dari Bandung. Sedangkan Agustus 2016 dia ada di Bandung. Ini kan seperti ini. Bismillah OTW Bandung. Tanggal 12 Agustus 2016 itu menyatakan bahwa Peggy Agustus itu benar-benar ada di Bandung dan baru pulang Desember 2016, dan dia pun sudah diberitahu pada saat penggeledahan oleh ibunya bahwa itu kok kamu kenapa, kan ibunya bilang begitu, ada urusan apa dengan polisi. Dia bingung. Setelah ibunya menceritakan, akhirnya dia bikin status di 1 September 2016. Di situ 2 hari setelah penggeledahan rumahnya ya Bu? Iya, 2 hari setelah penggeledahan rumahnya. Di tanggal penggeledahan itu tanggal 30 Agustus kalau nggak salah 2016, dan ini
statusnya di tanggal 1 September 2016. Mungkin ibunya baru memberitahu tentang penggilaan itu. Di sini dia mengatakan, ya Allah, saya yang nggak tahu apa-apa kok kena getahnya seperti itu. Nah, ini adalah bukti dari status Peggy yang menyatakan dia bukan pelakunya. Tapi ya pasti kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya, walaupun buktinya sangat lemah. Ya, buktinya sangat lemah. Sudahlah, jangan terlalu dipaksakan. Apalagi kan ada berita mau P21, tapi kan bukti-bukti sangat lemah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolsek Kabutakan sekaligus ayah dari Eki, Ibtu Rudiana diperiksa Propam Mabes Polri terkait adanya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 yang lalu. Apabila nantinya Ibtu Rudiana terbukti melakukan pelanggaran, lantas apa sanksi yang akan diberikan? Penasihat Ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi menyebut kasus pembunuhan Vina sudah menjadi atensi Kapolri. Oleh karenanya, Ibtu Rudiana dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi hasil pemeriksaannya belum dapat diumumkan ke publik. Arianto menganggap hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Pasalnya, dirinya ikut dalam proses penangkapan para pelaku dalam kasus Vina. Terlebih setelah kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tersebut. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso mengungkap sanksi yang diterima Ibtu Rudi jika terbukti bersalah. Sugeng mengungkapkan ada 2 sanksi yang pasti diterima oleh Ibtu Rudiana, yaitu sanksi etik dan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahabat Eki sekaligus saksi kasus Vina Cirebon, Liga Akbar mengaku diajak Ibtu Rudiana mengobrol di atas mobil sambil berkeliling kota. Peristiwa tersebut terjadi 1 minggu setelah Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Agustus 2016 lalu. Menurut Liga Akbar, pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Liga Akbar menceritakan, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan sang anak pada saat kejadian. Selain itu, Ibtu Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Ia pun menjelaskan bahwa Eki pernah bercerita tentang masalah dengan seseorang bernama Rivaldi. Rivaldi yang dimaksud adalah Ucil, terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengetahui hal ini karena Eki pernah memperlihatkan foto Rivaldi kepadanya. Liga mengaku tidak mengenal Rivaldi secara pribadi dan tidak mengetahui bahwa Rivaldi berada dalam kelompok motor yang sama dengan Eki. Liga Akbar kemudian mengingat bahwa sekitar sebulan sebelum kejadian, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi dan bertanya apakah ia mengenalnya. Sementara, pertemuan tersebut tidak membahas hal lain selain topik tersebut. Pertemuan ini menambah lapisan misteri baru dalam kasus kematian Vina dan Eki, dengan dugaan konflik sebelumnya antara Eki dan Rivaldi yang mungkin menjadi salah satu pemicu kejadian tragis ini. Adapun, jika Rivaldi yang dimaksud memang benar merupakan tersangka yang sudah berada di dalam, ia menjadi salah satu pelaku yang nyatanya telah divonis kurungan penjara seumur hidup. Proses penangkapan terhadap Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, 1 dari 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dilakukan Ibtu Rudiana sejak awal sudah terlihat tak beres. Pasalnya Ibtu Rudiana menyebut Rivaldi sebagai Andika dalam keterangan BAP yang dibuatnya. Padahal, Rivaldi alias Ucil disebut tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, melainkan terjerat kasus lain atas penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, mengatakan dasar Ibtu Rudiana untuk menangkap Rivaldi hanya bermodalkan keyakinannya sendiri. Ia menjelaskan 3 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi telah ditahan di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jenderal B tak berkutik, polisi amankan 30 jaksa usut 12 tersangka di sidang korupsi timah. Menjelang sidang kasus korupsi timah senilai 172 triliun rupiah mendatang. Sebanyak 30 jaksa penuntut umum disiapkan oleh Kejaksaan Agung RI untuk menghadapi persidangan para tersangka diamankan pihak kepolisian. Para jaksa JPU ini akan mendapat pengamanan atau pengawalan khusus. Hal ini sebagai antisipasi usai rangkaian peristiwa penguntitan Jampitsus hingga iring-iringan kendaraan taktis di sekitar Kejaksaan Agung. Puluhan jaksa penuntut itu merupakan gabungan antara tim penuntut umum Pitsus Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 dikutip dari tribunnews.com mengatakan, pengamanan ini antisipasi usai munculnya teror Densus 88 yang diduga merupakan utusan Jenderal B terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah. Terkait dengan 30 jaksa JPU ini, bertugas menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang. Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini, kata Harli. Terkait pengamanan menurut Harli memang diperlukan, sebab pihaknya ingin memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka. Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara, kata dia. Diketahui, saat ini ada 13 tersangka, termasuk tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan 9 lainnya masih dalam pemberkasan. Mereka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung. Beberapa tersangka antaranya suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT dan Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk PIK yang manajer PT KSE Helena Lim. Liga Akbar mengungkap isi pertemuannya dengan Rudiana, ayah Eki pada tahun 2016 lalu. Ayah Eki menanyakan soal detail pakaian yang dikenakan sang putra. Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat Eki dan keluarganya, bahkan ia menjadi saksi kunci kasus pembunuhan Vina. Namun setelah 8 tahun kasus ini berjalan, Liga membantah berita acara pemeriksaan dan mencabutnya, terutama yang berkaitan mengetahui peristiwa itu. Menurutnya, BAP yang tertuang hanya skenario yang dibuat oleh penyidik. Liga menceritakan pertemuan dengan Rudiana juga terjadi 1 minggu setelah kejadian. Pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Pertemuan tersebut dilangsungkan di dalam sebuah mobil yang berjalan terus berkeliling kota. Liga menceritakan Rudiana ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan Eki pada saat kejadian. Selain itu, Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Liga lantas membenarkan bahwa Eki ada masalah dengan Rivaldi atau Ucup yang saat ini menjadi tersangka pembunuhan Vina. Namun ia tak mengetahui secara pasti masalah apa yang dimaksud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud sentil Jenderal Bekingi kasus timah diusut, usai rasa aman publik, Jampitsus aja diteror. Pernyataan keras dilontarkan ex-Menko Polhukam Mahfud M terkait kehebohan penguntitan Jampitsus Febri Ardiansyah oleh tim Densus 88 Polri. Ia menilai Kejaksaan Agung Kejagun harus menuntaskan ini lewat jalur hukum. Menurut dia, agar tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan publik, sebaiknya kedua institusi memberi penjelasan ke publik soal apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat, karena masyarakat ini kan harus diberi ketentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung saja kena, apalagi yang bukan Kejaksaan Agung, ya kan? Orang akan berkata begitu, kata Mahfud.
Dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Selain itu, ia meminta oknum Densus 88 yang telah ditangkap dan diperiksa itu dibawa ke hadapan publik agar diketahui siapa yang memerintahkan dan apa tujuannya. Apalagi beredar rumor seorang jenderal yang diduga membekingi korupsi timah tersebut. Sebab, ia meyakini, penguntitan ini ada keterkaitan antara kasus korupsi timah yang sedang ditangani Kejagung. Sebab, selama ini pertambangan timah dikuasai sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Namun di masa jelang transisi kekuasaan muncul kelompok lain yang ingin merebut bisnis tambang timah. Sehingga, lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap. Lalu, owner mafia ini bisa diganti pada saat pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Pak Irjen Pol Ansyaat Bayi, tokoh pendiri Densus 88, ya, ujar Mahfud. Terkait siapa saja yang bertanggung jawab, tutur Mahfud, bukan saja Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tapi juga Presiden Joko Widodo, Jokowi, selaku pemimpin tertinggi di negeri ini. Diketahui, pengutitan Jampitsus memang terbukti, karena ada 10 oknum anggota Densus 88 Polri sempat membuat grup WhatsApp, Time Zone, sebagai sarana komunikasi terkait penguntitan ini. Rumor ini pun sudah menghiasi pemberitaan sejumlah media nasional. Disebutkan bahwa, informasi ini tertera dalam sebuah dokumen yang diduga berita acara pemeriksaan BAP, Bribtu IM. Dugaan soal adanya keterkaitan penguntitan Jampitsus dengan kasus korupsi timah, sejatinya sudah lama berembus. Bahkan kabarnya perkara ini turut menyeret nama Jenderal Purn Polri inisial B. Awalnya saya memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Kalau saya udah ngerti dari dulu, ada pendampingan kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika rame, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekanan? Inisiatif sendiri. kenapa? Alasannya itu apa, bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja, Pak. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya. Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya, pasti merasa bersalah. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja, Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya. Dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini? Nggak kenal sama sekali. Nggak tahu saya. Termasuk sama Peggy juga? Peggy nggak tahu juga saya, Pak. Peggy nggak kenal ya? Sama sekali nggak kenal? Sama sekali nggak kenal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar
jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam, iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus ya, ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya 1-2 kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan seolah-olah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair ya. Kami ya, saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Gak bisa juga bongkar kasus Vina selama beliau jadi menteri ya. Oke ya, tapi sekali lagi peace Pak Mahfud ya. Nah, ini ada TV nih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani ayah Eki. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa pada saat BAP tambahan itu kan banyak Facebook yang ditunjukkan oleh kepolisian yang memberatkan Peggy, kemudian seolah-olah diarahkan Peggy Setiawan itu adalah benar-benar pelakunya dan sebagai pembunuh Vina dan Eki, namun polisi pun tidak menunjukkan FB Peggy yang meringankan, karena kami pun punya bukti dari hasil dari print out Facebook Peggy yang statusnya saat itu ada di Bandung. Ini kan ada beberapa status Peggy yang menyatakan bahwa dia ada di Bandung pada Agustus 2016. Kemudian dia pun mungkin dapat informasi dari orang tuanya saat terjadi penggeledahan di rumahnya di tanggal 30 Agustus 2016, sehingga dia bikin status di sini, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya, cobaan apa yang Engkau berikan begitu berat ya Allah, seperti itu. Nah, ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Kemudian Peggy ini baru pulang di Desember 2016. Di sini dikatakan bahwa pulang kan seperti itu. Nah, itu baru pulang di Desember 2016. Sedangkan dari Bandung. Agustus dari Bandung. Sedangkan Agustus 2016 dia ada di Bandung. Ini kan seperti ini. Bismillah OTW Bandung. Tanggal 12 Agustus 2016 itu menyatakan bahwa Peggy Agustus itu benar-benar ada di Bandung dan baru pulang Desember 2016, dan dia pun sudah diberitahu pada saat penggeledahan oleh ibunya bahwa itu kok kamu kenapa, kan ibunya bilang begitu, ada urusan apa dengan polisi. Dia bingung. Setelah ibunya menceritakan, akhirnya dia bikin status di 1 September 2016. Di situ 2 hari setelah penggeledahan rumahnya ya Bu? Iya, 2 hari setelah penggeledahan rumahnya. Di tanggal penggeledahan itu tanggal 30 Agustus kalau nggak salah 2016, dan ini statusnya di tanggal 1 September 2016. Mungkin ibunya baru memberitahu tentang penggeledahan itu. Di sini dia mengatakan, ya Allah, saya yang nggak tahu apa-apa kok kena getahnya seperti itu. Nah, ini adalah bukti dari status Peggy yang menyatakan dia bukan pelakunya. Tapi ya pasti kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya, walaupun buktinya sangat lemah. Ya, buktinya sangat lemah. Sudahlah, jangan terlalu dipaksakan, apalagi kan ada berita mau P21, tapi kan bukti-bukti sangat lemah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolsek Kabutakan sekaligus ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, diperiksa Propam Mabes Polri terkait adanya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 yang lalu. Apabila nantinya Ibtu Rudiana terbukti melakukan pelanggaran, lantas apa sanksi yang akan diberikan? Penasihat Ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi menyebut kasus pembunuhan Vina sudah menjadi atensi Kapolri. Oleh karenanya, Ibtu Rudiana dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi hasil pemeriksaannya belum dapat diumumkan ke publik. Arianto menganggap hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Pasalnya, dirinya ikut dalam proses penangkapan para pelaku dalam kasus Vina. Terlebih setelah kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tersebut. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, mengungkap sanksi yang diterima Ibtu Rudi jika terbukti bersalah. Sugeng mengungkapkan ada 2 sanksi yang pasti diterima oleh Ibtu Rudiana, yaitu sanksi etik dan pidana. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahabat Eki sekaligus saksi kasus Vina Cirebon, Liga Akbar mengaku diajak Ibtu Rudiana mengobrol di atas mobil sambil berkeliling kota. Peristiwa tersebut terjadi 1 minggu setelah Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Agustus 2016 lalu. Menurut Liga Akbar, pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Liga Akbar menceritakan, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan sang anak pada saat kejadian. Selain itu, Ibtu Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Ia pun menjelaskan bahwa Eki pernah bercerita tentang masalah dengan seseorang bernama Rivaldi. Rivaldi yang dimaksud adalah Ucil, terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengetahui hal ini karena Eki pernah memperlihatkan foto Rivaldi kepadanya. Liga mengaku tidak mengenal Rivaldi secara pribadi dan tidak mengetahui bahwa Rivaldi berada dalam kelompok motor yang sama dengan Eki. Liga Akbar kemudian mengingat bahwa sekitar sebulan sebelum kejadian, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi dan bertanya apakah ia mengenalnya. Sementara, pertemuan tersebut tidak membahas hal lain selain topik tersebut. Pertemuan ini menambah lapisan misteri baru dalam kasus kematian Vina dan Eki, dengan dugaan konflik sebelumnya antara Eki dan Rivaldi yang mungkin menjadi salah satu pemicu kejadian tragis ini. Adapun, jika Rivaldi yang dimaksud memang benar merupakan tersangka yang sudah berada di dalam, ia menjadi salah satu pelaku yang nyatanya telah divonis kurungan penjara seumur hidup. Proses penangkapan terhadap Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, satu dari 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dilakukan Ibtu Rudiana sejak awal sudah terlihat tak beres. Pasalnya Ibtu Rudiana menyebut Rivaldi sebagai Andika dalam keterangan BAP yang dibuatnya. Padahal, Rivaldi alias Ucil disebut tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, melainkan terjerat kasus lain atas penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, mengatakan dasar Ibtu Rudiana untuk menangkap Rivaldi hanya bermodalkan keyakinannya sendiri. Ia menjelaskan 3 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi telah ditahan di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal B tak berkutik, polisi amankan 30 jaksa usut 12 tersangka di sidang korupsi timah. Menjelang sidang kasus korupsi timah senilai 172 triliun rupiah mendatang. Sebanyak 30 jaksa penuntut umum disiapkan oleh Kejaksaan Agung RI untuk menghadapi persidangan para tersangka diamankan pihak kepolisian. Para jaksa JPU ini akan mendapat pengamanan atau pengawalan khusus. Hal ini sebagai antisipasi usai rangkaian peristiwa penguntitan Jampitsus hingga iring-iringan kendaraan taktis di sekitar Kejaksaan Agung. Puluhan jaksa penuntut itu merupakan gabungan antara tim penuntut umum Pitsus Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 dikutip dari tribunnews.com mengatakan, pengamanan ini antisipasi usai munculnya teror Densus 88 yang diduga merupakan utusan Jenderal B terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah. Terkait dengan 30 jaksa JPU ini, bertugas menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang. Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini, kata Harli. Terkait pengamanan menurut Harli memang diperlukan, sebab pihaknya ingin memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka. Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara, kata dia. Diketahui, saat ini ada 13 tersangka, termasuk tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
sedangkan 9 lainnya masih dalam pemberkasan. Mereka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung. Beberapa tersangka antaranya suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT dan Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk PIK yang manajer PT KSE Helena Lim. Liga Akbar mengungkap isi pertemuannya dengan Rudiana, ayah Eki pada tahun 2016 lalu. Ayah Eki menanyakan soal detail pakaian yang dikenakan sang putra. Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat Eki dan keluarganya, bahkan ia menjadi saksi kunci kasus pembunuhan Vina. Namun setelah 8 tahun kasus ini berjalan, Liga membantah berita acara pemeriksaan dan mencabutnya, terutama yang berkaitan mengetahui peristiwa itu. Menurutnya, BAP yang tertuang hanya skenario yang dibuat oleh penyidik. Liga menceritakan pertemuan dengan Rudiana juga terjadi 1 minggu setelah kejadian. Pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Pertemuan tersebut dilangsungkan di dalam sebuah mobil yang berjalan terus berkeliling kota. Liga menceritakan Rudiana ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan Eki pada saat kejadian. Selain itu, Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Liga lantas membenarkan bahwa Eki ada masalah dengan Rivaldi atau Ucup yang saat ini menjadi tersangka pembunuhan Vina. Namun ia tak mengetahui secara pasti masalah apa yang dimaksud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud sentil Jenderal Bekingi kasus Timah diusut, usai rasa aman publik, Jampitsus aja diteror. Pernyataan keras dilontarkan ex-Menko Polhukam Mahfud Md terkait kehebohan penguntitan Jampitsus Febri Ardiansyah oleh tim Densus 88 Polri. Ia menilai Kejaksaan Agung Kejagun harus menuntaskan ini lewat jalur hukum. Menurut dia, agar tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan publik, sebaiknya kedua institusi memberi penjelasan ke publik soal apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat, karena masyarakat ini kan harus diberi ketentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung saja kena, apalagi yang bukan Kejaksaan Agung, ya kan? Orang akan berkata begitu, kata Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Selain itu, ia meminta oknum Densus 88 yang telah ditangkap dan diperiksa itu dibawa ke hadapan publik agar diketahui siapa yang memerintahkan dan apa tujuannya. Apalagi beredar rumor seorang jenderal yang diduga membekingi korupsi Timah tersebut. Sebab, ia meyakini, penguntitan ini ada keterkaitan antara kasus korupsi Timah yang sedang ditangani Kejagung. Sebab, selama ini pertambangan timah dikuasai sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Namun di masa jelang transisi kekuasaan muncul kelompok lain yang ingin merebut bisnis tambang timah. Sehingga, lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap. Lalu, oner mafia ini bisa diganti pada saat pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Pak Irjen Pol Ansyaat Bai, tokoh pendiri Densus 88, ya, ujar Mahfud. Terkait siapa saja yang bertanggung jawab, tutur Mahfud, bukan saja Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tapi juga Presiden Joko Widodo, Jokowi, selaku pemimpin tertinggi di negeri ini. Diketahui, penguntitan Jampitsus memang terbukti, karena ada 10 oknum anggota Densus 88 Polri sempat membuat grup WhatsApp Time Zone sebagai sarana komunikasi terkait penguntitan ini. Rumor ini pun sudah menghiasi pemberitaan sejumlah media nasional. Disebutkan bahwa informasi ini tertera dalam sebuah dokumen yang diduga berita acara pemeriksaan BAP Bribtu IM. Dugaan soal adanya keterkaitan penguntitan Jampitsus dengan kasus korupsi Timah sejatinya sudah lama berembus. Bahkan kabarnya perkara ini turut menyeret nama Jenderal Purn Polri inisial B. Awalnya saya memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Kalau saya udah ngerti dari dulu, ada pendampingan kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya.
Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika rame akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekanan dari orang? Inisiatif sendiri. kenapa? Alasannya itu apa? Bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja Pak. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya Pak. Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya pasti merasa bersalah. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya. Dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini? Nggak kenal sama sekali. Nggak tahu saya. Termasuk sama Peggy juga? Peggy nggak tahu juga saya Pak. Peggy nggak kenal ya? Sama sekali nggak kenal? Sama sekali nggak kenal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari, ya kan? Kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam, iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya
rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya satu dua kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan seolah-olah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair ya. Kami ya, saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Nggak bisa juga bongkar kasus Vina selama beliau jadi menteri ya. Oke ya, tapi sekali lagi peace Pak Mahfud ya. Nah, ini ada TV nih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani ayah Eki. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa pada saat BAP tambahan itu kan banyak Facebook yang ditunjukkan oleh kepolisian yang memberatkan Peggy, kemudian seolah-olah diarahkan Peggy Setiawan itu adalah benar-benar pelakunya dan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Namun polisi pun tidak menunjukkan FB Peggy yang meringankan, karena kami pun punya bukti dari hasil dari print out Facebook Peggy yang statusnya saat itu ada di Bandung. Ini kan ada beberapa status Peggy yang menyatakan bahwa dia ada di Bandung pada Agustus 2016. Kemudian dia pun mungkin dapat informasi dari orang tuanya saat terjadi penggeledahan di rumahnya di tanggal 30 Agustus 2016, sehingga dia bikin status di sini, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah, seperti itu. Nah, ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Kemudian Peggy ini baru pulang di Desember 2016. Di sini dikatakan bahwa pulang kan seperti itu. Nah, itu baru pulang di Desember 2016. Sedangkan dari Bandung. Agustus dari Bandung. Sedangkan Agustus 2016 dia ada di Bandung. Ini kan seperti ini. Bismillah OTW Bandung. Tanggal tanggal
12 Agustus 2016 itu menyatakan bahwa Peggy Agustus itu benar-benar ada di Bandung dan baru pulang Desember 2016, dan dia pun sudah diberitahu pada saat penggeledahan oleh ibunya bahwa itu kok kamu kenapa, kan ibunya bilang begitu, ada urusan apa dengan polisi. Dia bingung, setelah ibunya menceritakan akhirnya dia bikin status di 1 September 2016 di situ 2 hari setelah penggeledahan rumahnya ya Bu? Iya, 2 hari setelah penggeledahan rumahnya. Di tanggal? Penggeledahan itu tanggal 30 Agustus kalau nggak salah 2016, dan ini statusnya di tanggal 1 September 2016. Mungkin ibunya baru memberitahu tentang penggeledahan itu. Di sini dia mengatakan, ya Allah saya yang nggak tahu apa-apa kok kena getahnya seperti itu. Nah ini adalah bukti dari status Peggy yang menyatakan dia bukan pelakunya. Tapi ya pasti kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya, walaupun buktinya sangat lemah. Ya, buktinya sangat lemah. Sudahlah, jangan terlalu dipaksakan, apalagi kan ada berita mau P21, tapi kan bukti-bukti sangat lemah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolsek Kabutakan sekaligus ayah dari Eki, Ibtu Rudiana diperiksa Propam Mabes Polri terkait adanya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 yang lalu. Apabila nantinya Ibtu Rudiana terbukti melakukan pelanggaran, lantas apa sanksi yang akan diberikan? Penasihat Ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi menyebut kasus pembunuhan Vina sudah menjadi atensi Kapolri. Oleh karenanya, Ibtu Rudiana dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi hasil pemeriksaannya belum dapat diumumkan ke publik. Arianto menganggap hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Pasalnya, dirinya ikut dalam proses penangkapan para pelaku dalam kasus Vina. Terlebih setelah kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tersebut. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso mengungkap sanksi yang diterima Ibtu Rudi jika terbukti bersalah. Sugeng mengungkapkan ada 2 sanksi yang pasti diterima oleh Ibtu Rudiana, yaitu sanksi etik dan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahabat Eki sekaligus saksi kasus Vina Cirebon, Liga Akbar mengaku diajak Ibtu Rudiana mengobrol di atas mobil sambil berkeliling kota. Peristiwa tersebut terjadi 1 minggu setelah Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Agustus 2016 lalu. Menurut Liga Akbar, pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Liga Akbar menceritakan, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan sang anak pada saat kejadian. Selain itu, Ibtu Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Ia pun menjelaskan bahwa Eki pernah bercerita tentang masalah dengan seseorang bernama Rivaldi. Rivaldi yang dimaksud adalah Ucil, terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengetahui hal ini karena Eki pernah memperlihatkan foto Rivaldi kepadanya. Liga mengaku tidak mengenal Rivaldi secara pribadi dan tidak mengetahui bahwa Rivaldi berada dalam kelompok motor yang sama dengan Eki. Liga Akbar kemudian mengingat bahwa sekitar sebulan sebelum kejadian, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi dan bertanya apakah ia mengenalnya. Sementara, pertemuan tersebut tidak membahas hal lain selain topik tersebut. Pertemuan ini menambah lapisan misteri baru dalam kasus kematian Vina dan Eki, dengan dugaan konflik sebelumnya antara Eki dan Rivaldi yang mungkin menjadi salah satu pemicu kejadian tragis ini. Adapun, jika Rivaldi yang dimaksud memang benar merupakan tersangka yang sudah berada di dalam, ia menjadi salah satu pelaku yang nyatanya telah divonis kurungan penjara seumur hidup. Proses penangkapan terhadap Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, 1 dari 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dilakukan Ibtu Rudiana sejak awal sudah terlihat tak beres. Pasalnya Ibtu Rudiana menyebut Rivaldi sebagai Andika dalam keterangan BAP yang dibuatnya. Padahal, Rivaldi alias Ucil disebut tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki,
melainkan terjerat kasus lain atas penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, mengatakan dasar Ibtu Rudiana untuk menangkap Rivaldi hanya bermodalkan keyakinannya sendiri. Ia menjelaskan 3 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi telah ditahan di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal B tak berkutik, polisi amankan 30 jaksa usut 12 tersangka di sidang korupsi timah. Menjelang sidang kasus korupsi timah senilai 172 triliun rupiah mendatang. Sebanyak 30 jaksa penuntut umum disiapkan oleh Kejaksaan Agung RI untuk menghadapi persidangan para tersangka diamankan pihak kepolisian. Para jaksa JPU ini akan mendapat pengamanan atau pengawalan khusus. Hal ini sebagai antisipasi usai rangkaian peristiwa penguntitan Jampitsus hingga iring-iringan kendaraan taktis di sekitar Kejaksaan Agung. Puluhan jaksa penuntut itu merupakan gabungan antara tim penuntut umum Pitsus Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 dikutip dari tribunnews.com mengatakan, pengamanan ini antisipasi usai munculnya teror Densus 88 yang diduga merupakan utusan Jenderal B terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah. Terkait dengan 30 jaksa JPU ini, bertugas menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang. Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini, kata Harli. Terkait pengamanan menurut Harli memang diperlukan, sebab pihaknya ingin memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka. Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara, kata dia. Diketahui, saat ini ada 13 tersangka, termasuk tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan 9 lainnya masih dalam pemberkasan. Mereka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung. Beberapa tersangka antaranya suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT dan Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk PIK yang manajer PT KSE Helena Lim. Liga Akbar mengungkap isi pertemuannya dengan Rudiana, ayah Eki pada tahun 2016 lalu. Ayah Eki menanyakan soal detail pakaian yang dikenakan sang putra. Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat Eki dan keluarganya, bahkan ia menjadi saksi kunci kasus pembunuhan Vina. Namun setelah 8 tahun kasus ini berjalan, Liga membantah berita acara pemeriksaan dan mencabutnya, terutama yang berkaitan mengetahui peristiwa itu. Menurutnya, BAP yang tertuang hanya skenario yang dibuat oleh penyidik. Liga menceritakan pertemuan dengan Rudiana juga terjadi 1 minggu setelah kejadian. Pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Pertemuan tersebut dilangsungkan di dalam sebuah mobil yang berjalan terus berkeliling kota. Liga menceritakan Rudiana ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan Eki pada saat kejadian. Selain itu, Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Liga lantas membenarkan bahwa Eki ada masalah dengan Rivaldi atau Ucup yang saat ini menjadi tersangka pembunuhan Vina. Namun ia tak mengetahui secara pasti masalah apa yang dimaksud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud sentil Jenderal Bekingi kasus timah diusut, usai rasa aman publik, Jampitsus aja diteror.
Pernyataan keras dilontarkan ex-Menko Polhukam Mahfud MD terkait kehebohan penguntitan Jampitsus Febri Ardiansyah oleh tim Densus 88 Polri. Ia menilai Kejaksaan Agung Kejagun harus menuntaskan ini lewat jalur hukum. Menurut dia, agar tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan publik, sebaiknya kedua institusi memberi penjelasan ke publik soal apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini kan harus diberi ketentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung saja kena, apalagi yang bukan Kejaksaan Agung, ya kan? Orang akan berkata begitu, kata Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Selain itu, ia meminta oknum Densus 88 yang telah ditangkap dan diperiksa itu dibawa ke hadapan publik agar diketahui siapa yang memerintahkan dan apa tujuannya. Apalagi beredar rumor seorang jenderal yang diduga membekingi korupsi timah tersebut. Sebab, ia meyakini, penguntitan ini ada keterkaitan antara kasus korupsi timah yang sedang ditangani Kejagung. Sebab, selama ini pertambangan timah dikuasai sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Namun di masa jelang transisi kekuasaan muncul kelompok lain yang ingin merebut bisnis tambang timah. Sehingga, lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap. Lalu, oner mafia ini bisa diganti pada saat pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Pak Irjen Pol Ansyaat Bai, tokoh pendiri Densus 88, ya, ujar Mahfud. Terkait siapa saja yang bertanggung jawab, tutur Mahfud, bukan saja Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tapi juga Presiden Joko Widodo, Jokowi, selaku pemimpin tertinggi di negeri ini. Diketahui, penguntitan Jampitsus memang terbukti, karena ada 10 oknum anggota Densus 88 Polri sempat membuat grup WhatsApp Time Zone sebagai sarana komunikasi terkait penguntitan ini. Rumor ini pun sudah menghiasi pemberitaan sejumlah media nasional. Disebutkan bahwa informasi ini tertera dalam sebuah dokumen yang diduga berita acara pemeriksaan BAP Bribtu IM. Dugaan soal adanya keterkaitan penguntitan Jampitsus dengan kasus korupsi timah sejatinya sudah lama berembus. Bahkan kabarnya perkara ini turut menyeret nama Jenderal Purn Polri inisial B. Awalnya saya memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Kalau saya udah ngerti dari dulu, ada pendampingan kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika rame, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekanan? Inisiatif sendiri. kenapa? Alasannya itu apa, bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja, Pak. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya, Pak. Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya, pasti merasa bersalah. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja, Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya. Dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini? Nggak kenal sama sekali. Nggak tahu saya. Termasuk sama Peggy juga? Peggy nggak tahu juga saya, Pak. Peggy nggak kenal ya? Sama sekali nggak kenal? Sama sekali nggak kenal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam, iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus ya, ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya 1-2 kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan seolah-olah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair ya. Kami ya, saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Nggak bisa juga bongkar kasus Vina selama beliau jadi menteri ya. Oke ya, tapi sekali lagi peace Pak Mahfud ya. Nah, ini ada TV nih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani ayah Eki. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam.
Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa pada saat BAP tambahan itu kan banyak Facebook yang ditunjukkan oleh kepolisian yang memberatkan Peggy, kemudian seolah-olah diarahkan Peggy Setiawan itu adalah benar-benar pelakunya dan sebagai pembunuh Vina dan Eki, namun polisi pun tidak menunjukkan FB Peggy yang meringankan, karena kami pun punya bukti dari hasil dari print out Facebook Peggy yang statusnya saat itu ada di Bandung. Ini kan ada beberapa status Peggy yang menyatakan bahwa dia ada di Bandung pada Agustus 2016. Kemudian dia pun mungkin dapat informasi dari orang tuanya saat terjadi penggeledahan di rumahnya di tanggal 30 Agustus 2016, sehingga dia bikin status di sini, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah, seperti itu. Nah, ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Kemudian Peggy ini baru pulang di Desember 2016. Di sini dikatakan bahwa pulang kan seperti itu. Nah, itu baru pulang di Desember 2016. Dari Bandung. Agustus, dari Bandung. Sedangkan Agustus 2016 dia ada di Bandung. Ini kan seperti ini. Bismillah OTW Bandung. Tanggal 12 Agustus 2016 itu menyatakan bahwa Peggy Agustus itu benar-benar ada di Bandung dan baru pulang Desember 2016, dan dia pun sudah diberitahu pada saat penggeledahan oleh ibunya bahwa itu kok kamu kenapa, kan ibunya bilang begitu, ada urusan apa dengan polisi. Dia bingung. Setelah ibunya menceritakan, akhirnya dia bikin status di 1 September 2016. Di situ 2 hari setelah penggeledahan rumahnya ya Bu? Iya, 2 hari setelah penggeledahan rumahnya. Di tanggal penggeledahan itu tanggal 30 Agustus kalau nggak salah 2016, dan ini statusnya di tanggal 1 September 2016. Mungkin ibunya baru memberitahu tentang penggeledahan itu. Di sini dia mengatakan, ya Allah, saya yang nggak tahu apa-apa kok kena getahnya seperti itu. Nah, ini adalah bukti dari status Peggy yang menyatakan dia bukan pelakunya. Tapi ya pasti kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya, walaupun buktinya sangat lemah. Ya, buktinya sangat lemah. Sudahlah, jangan terlalu dipaksakan, apalagi kan ada berita mau P21, tapi kan bukti-bukti sangat lemah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolsek Kabutakan sekaligus ayah dari Eki, Ibtu Rudiana diperiksa Propam Mabes Polri terkait adanya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 yang lalu. Apabila nantinya Ibtu Rudiana terbukti melakukan pelanggaran, lantas apa sanksi yang akan diberikan?
Penasihat Ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi menyebut kasus pembunuhan Vina sudah menjadi atensi Kapolri. Oleh karenanya, Ibtu Rudiana dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi hasil pemeriksaannya belum dapat diumumkan ke publik. Arianto menganggap hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Pasalnya, dirinya ikut dalam proses penangkapan para pelaku dalam kasus Vina. Terlebih setelah kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tersebut. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso mengungkap sanksi yang diterima Ibtu Rudi jika terbukti bersalah. Sugeng mengungkapkan ada 2 sanksi yang pasti diterima oleh Ibtu Rudiana, yaitu sanksi etik dan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahabat Eki sekaligus saksi kasus Vina Cirebon, Liga Akbar mengaku diajak Ibtu Rudiana mengobrol di atas mobil sambil berkeliling kota. Peristiwa tersebut terjadi 1 minggu setelah Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Agustus 2016 lalu. Menurut Liga Akbar, pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Liga Akbar menceritakan, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan sang anak pada saat kejadian. Selain itu, Ibtu Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Ia pun menjelaskan bahwa Eki pernah bercerita tentang masalah dengan seseorang bernama Rivaldi. Rivaldi yang dimaksud adalah Ucil, terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengetahui hal ini karena Eki pernah memperlihatkan foto Rivaldi kepadanya. Liga mengaku tidak mengenal Rivaldi secara pribadi dan tidak mengetahui bahwa Rivaldi berada dalam kelompok motor yang sama dengan Eki. Liga Akbar kemudian mengingat bahwa sekitar sebulan sebelum kejadian, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi dan bertanya apakah ia mengenalnya. Sementara, pertemuan tersebut tidak membahas hal lain selain topik tersebut. Pertemuan ini menambah lapisan misteri baru dalam kasus kematian Vina dan Eki, dengan dugaan konflik sebelumnya antara Eki dan Rivaldi yang mungkin menjadi salah satu pemicu kejadian tragis ini. Adapun, jika Rivaldi yang dimaksud memang benar merupakan tersangka yang sudah berada di dalam, ia menjadi salah satu pelaku yang nyatanya telah divonis kurungan penjara seumur hidup. Proses penangkapan terhadap Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, 1 dari 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dilakukan Ibtu Rudiana sejak awal sudah terlihat tak beres. Pasalnya Ibtu Rudiana menyebut Rivaldi sebagai Andika dalam keterangan BAP yang dibuatnya. Padahal, Rivaldi alias Ucil disebut tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, melainkan terjerat kasus lain atas penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, mengatakan dasar Ibtu Rudiana untuk menangkap Rivaldi hanya bermodalkan keyakinannya sendiri. Ia menjelaskan 3 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi telah ditahan di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal B tak berkutik, polisi amankan 30 jaksa usut 12 tersangka di sidang korupsi timah. Menjelang sidang kasus korupsi timah senilai 172 triliun rupiah mendatang. Sebanyak 30 jaksa penuntut umum disiapkan oleh Kejaksaan Agung RI untuk menghadapi persidangan para tersangka diamankan pihak kepolisian. Para jaksa JPU ini akan mendapat pengamanan atau pengawalan khusus. Hal ini sebagai antisipasi usai rangkaian peristiwa penguntitan Jampitsus hingga iring-iringan kendaraan taktis di sekitar Kejaksaan Agung. Puluhan jaksa penuntut itu merupakan gabungan antara tim penuntut umum Pitsus Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 dikutip dari tribunnews.com mengatakan, pengamanan ini antisipasi usai munculnya teror Densus 88 yang diduga merupakan utusan Jenderal B terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah. Terkait dengan 30 jaksa JPU ini,
bertugas menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang. Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini, kata Harley. Terkait pengamanan menurut Harley memang diperlukan, sebab pihaknya ingin memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka. Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara, kata dia. Diketahui, saat ini ada 13 tersangka, termasuk tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan 9 lainnya masih dalam pemberkasan. Mereka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung. Beberapa tersangka antaranya suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT dan Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk PIK yang manajer PT KSE Helena Lim. Liga Akbar mengungkap isi pertemuannya dengan Rudiana, ayah Eki pada tahun 2016 lalu. Ayah Eki menanyakan soal detail pakaian yang dikenakan sang putra. Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat Eki dan keluarganya, bahkan ia menjadi saksi kunci kasus pembunuhan Vina. Namun setelah 8 tahun kasus ini berjalan, Liga membantah berita acara pemeriksaan dan mencabutnya, terutama yang berkaitan mengetahui peristiwa itu. Menurutnya, BAP yang tertuang hanya skenario yang dibuat oleh penyidik. Liga menceritakan pertemuan dengan Rudiana juga terjadi 1 minggu setelah kejadian. Pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Pertemuan tersebut dilangsungkan di dalam sebuah mobil yang berjalan terus berkeliling kota. Liga menceritakan Rudiana ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan Eki pada saat kejadian. Selain itu, Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Liga lantas membenarkan bahwa Eki ada masalah dengan Rivaldi atau Ucup yang saat ini menjadi tersangka pembunuhan Vina. Namun ia tak mengetahui secara pasti masalah apa yang dimaksud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud sentil Jenderal Bekingi kasus timah diusut, usai rasa aman publik, Jampitsus aja diteror. Pernyataan keras dilontarkan ex-Menko Polhukam Mahfud M.T. terkait kehebohan penguntitan Jampitsus Febri Ardiansyah oleh tim Densus 88 Polri. Ia menilai Kejaksaan Agung Kejagun harus menuntaskan ini lewat jalur hukum. Menurut dia, agar tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan publik, sebaiknya kedua institusi memberi penjelasan ke publik soal apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat, karena masyarakat ini kan harus diberi ketentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung saja kena, apalagi yang bukan Kejaksaan Agung, ya kan? Orang akan berkata begitu, kata Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Selain itu, ia meminta oknum Densus 88 yang telah ditangkap dan diperiksa itu dibawa ke hadapan publik agar diketahui siapa yang memerintahkan dan apa tujuannya. Apalagi beredar rumor seorang jenderal yang diduga membekingi korupsi timah tersebut. Sebab, ia meyakini, penguntitan ini ada keterkaitan antara kasus korupsi timah yang sedang ditangani Kejagung. Sebab, selama ini pertambangan timah dikuasai sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Namun di masa jelang transisi kekuasaan muncul kelompok lain yang ingin merebut bisnis tambang timah. Sehingga, lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap. Lalu, oner mafia ini bisa diganti pada saat pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Pak Irjen Pol Ansyaat Bai, tokoh pendiri Densus 88, ya, ujar Mahfud. Terkait siapa saja yang bertanggung jawab, tutur Mahfud,
bukan saja Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tapi juga Presiden Joko Widodo, Jokowi, selaku pemimpin tertinggi di negeri ini. Diketahui, pengutitan Jampitsus memang terbukti, karena ada 10 oknum anggota Densus 88 Polri sempat membuat grup WhatsApp, Time Zone, sebagai sarana komunikasi terkait penguntitan ini. Rumor ini pun sudah menghiasi pemberitaan sejumlah media nasional. Disebutkan bahwa informasi ini tertera dalam sebuah dokumen yang diduga berita acara pemeriksaan BAP Bribtu IM. Dugaan soal adanya keterkaitan penguntitan Jampitsus dengan kasus korupsi timah sejatinya sudah lama berembus. Bahkan kabarnya perkara ini turut menyeret nama Jenderal Purn Polri inisial B. Awalnya saya memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Kalau saya udah ngerti dari dulu, ada pendampingan kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika rame, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekanan? Inisiatif sendiri. kenapa? Alasannya itu apa? Bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja, Pak. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya, Pak. Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya, pasti merasa bersalah. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja, Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya. Dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini? Nggak kenal sama sekali. Nggak tahu saya. Termasuk sama Peggy juga? Peggy nggak tahu juga saya, Pak. Peggy nggak kenal ya? Sama sekali nggak kenal? Sama sekali nggak kenal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari, ya kan? Kalau ini saya kalau nggak salah ada
hadiah 100 juta rupiah. Ya, ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Pina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Pina, satu kasus dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus ya, ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya 1-2 kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan seolah-olah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair ya. Kami ya, saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Nggak bisa juga bongkar kasus Pina selama beliau jadi menteri ya. Oke ya, tapi sekali lagi peace Pak Mahfud ya. Nah, ini ada TV nih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani ayah Eki. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa pada saat BAP tambahan itu kan banyak Facebook yang ditunjukkan oleh kepolisian yang memberatkan Peggy, kemudian seolah-olah diarahkan Peggy Setiawan itu adalah benar-benar pelakunya dan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Namun polisi pun tidak menunjukkan FB Peggy yang meringankan, karena kami pun punya bukti dari hasil dari print out Facebook Peggy yang statusnya saat itu ada di Bandung. Ini kan ada beberapa status Peggy yang menyatakan bahwa dia ada di Bandung pada Agustus 2016. Kemudian
Dia pun mungkin dapat informasi dari orang tuanya saat terjadi penggeledahan di rumahnya di tanggal 30 Agustus 2016, sehingga dia bikin status di sini, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah, seperti itu. Nah, ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Kemudian Peggy ini baru pulang di Desember 2016. Di sini dikatakan bahwa pulang kan seperti itu. Nah, itu baru pulang di Desember 2016. Dari Bandung. Agustus, iya dari Bandung. Sedangkan Agustus 2016 dia ada di Bandung. Ini kan seperti ini. Bismillah OTW Bandung. Tanggal 12 Agustus 2016 itu menyatakan bahwa Peggy Agustus itu benar-benar ada di Bandung dan baru pulang Desember 2016, dan dia pun sudah diberitahu pada saat penggeledahan oleh ibunya bahwa itu kok kamu kenapa, kan ibunya bilang begitu, ada urusan apa dengan polisi. Dia bingung. Setelah ibunya menceritakan, akhirnya dia bikin status di 1 September 2016. Di situ 2 hari setelah penggeledahan rumahnya ya Bu? Iya, 2 hari setelah penggeledahan rumahnya. Di tanggal? Penggeledahan itu tanggal 30 Agustus kalau nggak salah 2016, dan ini statusnya di tanggal 1 September 2016. Mungkin ibunya baru memberitahu tentang penggeledahan itu. Di sini dia mengatakan, ya Allah, saya yang nggak tahu apa-apa kok kena getahnya seperti itu. Nah, ini adalah bukti dari status Peggy yang menyatakan dia bukan pelakunya. Tapi ya pasti kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya, walaupun buktinya sangat lemah. Ya, buktinya sangat lemah. Sudahlah, jangan terlalu dipaksakan, apalagi kan ada berita mau P21, tapi kan bukti-bukti sangat lemah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolsek Kabutakan sekaligus ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, diperiksa Propam Mabes Polri terkait adanya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 yang lalu. Apabila nantinya Ibtu Rudiana terbukti melakukan pelanggaran, lantas apa sanksi yang akan diberikan? Penasihat Ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi menyebut kasus pembunuhan Vina sudah menjadi atensi Kapolri. Oleh karenanya, Ibtu Rudiana dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi hasil pemeriksaannya belum dapat diumumkan ke publik. Arianto menganggap hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Pasalnya, dirinya ikut dalam proses penangkapan para pelaku dalam kasus Vina. Terlebih setelah kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tersebut. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, mengungkap sanksi yang diterima Ibtu Rudi jika terbukti bersalah. Sugeng mengungkapkan ada 2 sanksi yang pasti diterima oleh Ibtu Rudiana, yaitu sanksi etik dan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahabat Eki sekaligus saksi kasus Vina Cirebon, Liga Akbar mengaku diajak Ibtu Rudiana mengobrol di atas mobil sambil berkeliling kota. Peristiwa tersebut terjadi 1 minggu setelah Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Agustus 2016 lalu. Menurut Liga Akbar, pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Liga Akbar menceritakan, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan sang anak pada saat kejadian. Selain itu, Ibtu Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Ia pun menjelaskan bahwa Eki pernah bercerita tentang masalah dengan seseorang bernama Rivaldi. Rivaldi yang dimaksud adalah Ucil, terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengetahui hal ini karena Eki pernah memperlihatkan foto Rivaldi kepadanya.
Liga mengaku tidak mengenal Rivaldi secara pribadi dan tidak mengetahui bahwa Rivaldi berada dalam kelompok motor yang sama dengan Eki. Liga Akbar kemudian mengingat bahwa sekitar sebulan sebelum kejadian, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi dan bertanya apakah ia mengenalnya. Sementara, pertemuan tersebut tidak membahas hal lain selain topik tersebut. Pertemuan ini menambah lapisan misteri baru dalam kasus kematian Vina dan Eki, dengan dugaan konflik sebelumnya antara Eki dan Rivaldi yang mungkin menjadi salah satu pemicu kejadian tragis ini. Adapun, jika Rivaldi yang dimaksud memang benar merupakan tersangka yang sudah berada di dalam, ia menjadi salah satu pelaku yang nyatanya telah divonis kurungan penjara seumur hidup. Proses penangkapan terhadap Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, satu dari 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dilakukan Ibtu Rudiana sejak awal sudah terlihat tak beres. Pasalnya Ibtu Rudiana menyebut Rivaldi sebagai Andika dalam keterangan BAP yang dibuatnya. Padahal, Rivaldi alias Ucil disebut tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, melainkan terjerat kasus lain atas penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, mengatakan dasar Ibtu Rudiana untuk menangkap Rivaldi hanya bermodalkan keyakinannya sendiri. Ia menjelaskan 3 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi telah ditahan di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal B tak berkutik, polisi amankan 30 jaksa usut 12 tersangka di sidang korupsi timah. Menjelang sidang kasus korupsi timah senilai 172 triliun rupiah mendatang. Sebanyak 30 jaksa penuntut umum disiapkan oleh Kejaksaan Agung RI untuk menghadapi persidangan para tersangka diamankan pihak kepolisian. Para jaksa JPU ini akan mendapat pengamanan atau pengawalan khusus. Hal ini sebagai antisipasi usai rangkaian peristiwa penguntitan Jampitsus hingga iring-iringan kendaraan taktis di sekitar Kejaksaan Agung. Puluhan jaksa penuntut itu merupakan gabungan antara tim penuntut umum Pitsus Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 dikutip dari tribunnews.com mengatakan, pengamanan ini antisipasi usai munculnya teror Densus 88 yang diduga merupakan utusan Jenderal B terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah. Terkait dengan 30 jaksa JPU ini, bertugas menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang. Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini, kata Harli. Terkait pengamanan menurut Harli memang diperlukan, sebab pihaknya ingin memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka. Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara, kata dia. Diketahui, saat ini ada 13 tersangka, termasuk tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan 9 lainnya masih dalam pemberkasan. Mereka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung. Beberapa tersangka antaranya suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT dan Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, dan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk PIK yang manajer PT KSE Helena Lim. Liga Akbar mengungkap isi pertemuannya dengan Rudiana, ayah Eki pada tahun 2016 lalu. Ayah Eki menanyakan soal detail pakaian yang dikenakan sang putra. Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat Eki dan keluarganya, bahkan ia menjadi saksi kunci kasus pembunuhan Vina.
Namun setelah 8 tahun kasus ini berjalan, Liga membantah berita acara pemeriksaan dan mencabutnya, terutama yang berkaitan mengetahui peristiwa itu. Menurutnya, BAP yang tertuang hanya skenario yang dibuat oleh penyidik. Liga menceritakan pertemuan dengan Rudiana juga terjadi 1 minggu setelah kejadian. Pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Pertemuan tersebut dilangsungkan di dalam sebuah mobil yang berjalan terus berkeliling kota. Liga menceritakan Rudiana ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan Eki pada saat kejadian. Selain itu, Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Liga lantas membenarkan bahwa Eki ada masalah dengan Rivaldi atau Ucup yang saat ini menjadi tersangka pembunuhan Vina. Namun ia tak mengetahui secara pasti masalah apa yang dimaksud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud sentil Jenderal Bekingi kasus timah diusut, usai rasa aman publik, Jampitsus aja diteror. Pernyataan keras dilontarkan ex-Menko Polhukam Mahfud M.T. terkait kehebohan penguntitan Jampitsus Febri Ardiansyah oleh tim Densus 88 Polri. Ia menilai Kejaksaan Agung Kejagun harus menuntaskan ini lewat jalur hukum. Menurut dia, agar tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan publik, sebaiknya kedua institusi memberi penjelasan ke publik soal apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini kan harus diberi ketentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung saja kena, apalagi yang bukan Kejaksaan Agung, ya kan? Orang akan berkata begitu, kata Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Selain itu, ia meminta oknum Densus 88 yang telah ditangkap dan diperiksa itu dibawa ke hadapan publik agar diketahui siapa yang memerintahkan dan apa tujuannya. Apalagi beredar rumor seorang jenderal yang diduga membekingi korupsi timah tersebut. Sebab, ia meyakini, penguntitan ini ada keterkaitan antara kasus korupsi timah yang sedang ditangani Kejagung. Sebab, selama ini pertambangan timah dikuasai sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Namun di masa jelang transisi kekuasaan muncul kelompok lain yang ingin merebut bisnis tambang timah. Sehingga, lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap. Lalu, oner mafia ini bisa diganti pada saat pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Pak Irjen Pol Ansyaat Bai, tokoh pendiri Densus 88, ya, ujar Mahfud. Terkait siapa saja yang bertanggung jawab, tutur Mahfud, bukan saja Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tapi juga Presiden Joko Widodo, Jokowi, selaku pemimpin tertinggi di negeri ini. Diketahui, penguntitan Jampitsus memang terbukti, karena ada 10 oknum anggota Densus 88 Polri sempat membuat grup WhatsApp, Time Zone, sebagai sarana komunikasi terkait penguntitan ini. Rumor ini pun sudah menghiasi pemberitaan sejumlah media nasional. Disebutkan bahwa, informasi ini tertera dalam sebuah dokumen yang diduga berita acara pemeriksaan BAP, Bribtu IM. Dugaan soal adanya keterkaitan penguntitan Jampitsus dengan kasus korupsi timah, sejatinya sudah lama berembus. Bahkan kabarnya perkara ini turut menyeret nama Jenderal Purn Polri inisial B. Awalnya saya memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Kalau saya udah ngerti dari dulu, ada pendampingan kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika rame, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekanan? Inisiatif sendiri. kenapa? Alasannya itu apa, bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja, Pak. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya, Pak.
Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya pasti merasa bersalah. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan ke Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja Pak, kejujurannya, kasihan sama almarhum Eki dan Vina, itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya, dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini? Nggak kenal sama sekali, nggak tahu saya. Termasuk sama Peggy juga. Peggy nggak tahu juga saya Pak. Peggy nggak kenal ya. Sama sekali nggak kenal. Sama sekali nggak kenal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus, dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam, iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus ya, ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya 1-2 kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan seolah-olah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair ya. Kami ya, saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Nggak bisa juga bongkar kasus Vina selama beliau jadi menteri ya. Oke ya, tapi sekali lagi peace Pak Mahfud ya.
Nah, ini ada TV nih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani ayah Eki. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa pada saat BAP tambahan itu kan banyak Facebook yang ditunjukkan oleh kepolisian yang memberatkan Peggy, kemudian seolah-olah diarahkan Peggy Setiawan itu adalah benar-benar pelakunya dan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Namun polisi pun tidak menunjukkan FB Peggy yang meringankan, karena kami pun punya bukti dari hasil dari print out Facebook Peggy yang statusnya saat itu ada di Bandung. Ini kan ada beberapa status Peggy yang menyatakan bahwa dia ada di Bandung pada Agustus 2016. Kemudian dia pun mungkin dapat informasi dari orang tuanya saat terjadi penggeledahan di rumahnya di tanggal 30 Agustus 2016, sehingga dia bikin status di sini, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah, seperti itu. Nah, ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Kemudian Peggy ini baru pulang di Desember 2016. Di sini dikatakan bahwa pulang kan seperti itu. Nah, itu baru pulang di Desember 2016. Dari Bandung. Dari Bandung. Sedangkan Agustus 2016 dia ada di Bandung. Ini kan seperti ini. Bismillah OTW Bandung. Tanggal 12 Agustus 2016 itu menyatakan bahwa Peggy Agustus itu benar-benar ada di Bandung dan baru pulang Desember 2016, dan dia pun sudah diberitahu pada saat penggeledahan oleh ibunya bahwa itu kok kamu kenapa, kan ibunya bilang begitu, ada urusan apa dengan polisi. Dia bingung. Setelah ibunya menceritakan, akhirnya dia bikin status di 1 September 2016. Di situ 2 hari setelah penggeledahan rumahnya ya Bu? Iya, 2 hari setelah penggeledahan rumahnya. Di tanggal? Penggeledahan itu tanggal 30 Agustus kalau nggak salah 2016, dan ini statusnya di tanggal 1 September 2016. Mungkin ibunya baru memberitahu tentang penggeledahan itu. Di sini dia mengatakan, ya Allah, saya yang nggak tahu apa-apa kok kena getahnya seperti itu. Nah, ini adalah bukti dari status Peggy
yang menyatakan dia bukan pelakunya. Tapi ya pasti kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya, walaupun buktinya sangat lemah. Ya, buktinya sangat lemah. Sudahlah, jangan terlalu dipaksakan. Apalagi kan ada berita mau P21, tapi kan bukti-bukti sangat lemah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolsek Kabutakan sekaligus ayah dari Eki, Ibtu Rudiana diperiksa Propam Mabes Polri terkait adanya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 yang lalu. Apabila nantinya Ibtu Rudiana terbukti melakukan pelanggaran, lantas apa sanksi yang akan diberikan? Penasihat Ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi menyebut kasus pembunuhan Vina sudah menjadi atensi Kapolri. Oleh karenanya, Ibtu Rudiana dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi hasil pemeriksaannya belum dapat diumumkan ke publik. Arianto menganggap hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Pasalnya, dirinya ikut dalam proses penangkapan para pelaku dalam kasus Vina. Terlebih setelah kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tersebut. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso mengungkap sanksi yang diterima Ibtu Rudi jika terbukti bersalah. Sugeng mengungkapkan ada dua sanksi yang pasti diterima oleh Ibtu Rudiana, yaitu sanksi etik dan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahabat Eki sekaligus saksi kasus Vina Cirebon, Liga Akbar mengaku diajak Ibtu Rudiana mengobrol di atas mobil sambil berkeliling kota. Peristiwa tersebut terjadi 1 minggu setelah Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Agustus 2016 lalu. Menurut Liga Akbar, pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Liga Akbar menceritakan, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan sang anak pada saat kejadian. Selain itu, Ibtu Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Ia pun menjelaskan bahwa Eki pernah bercerita tentang masalah dengan seseorang bernama Rivaldi. Rivaldi yang dimaksud adalah Ucil, terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengetahui hal ini karena Eki pernah memperlihatkan foto Rivaldi kepadanya. Liga mengaku tidak mengenal Rivaldi secara pribadi dan tidak mengetahui bahwa Rivaldi berada dalam kelompok motor yang sama dengan Eki. Liga Akbar kemudian mengingat bahwa sekitar sebulan sebelum kejadian, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi dan bertanya apakah ia mengenalnya. Sementara, pertemuan tersebut tidak membahas hal lain selain topik tersebut. Pertemuan ini menambah lapisan misteri baru dalam kasus kematian Vina dan Eki, dengan dugaan konflik sebelumnya antara Eki dan Rivaldi yang mungkin menjadi salah satu pemicu kejadian tragis ini. Adapun, jika Rivaldi yang dimaksud memang benar merupakan tersangka yang sudah berada di dalam, ia menjadi salah satu pelaku yang nyatanya telah divonis kurungan penjara seumur hidup. Proses penangkapan terhadap Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, satu dari 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dilakukan Ibtu Rudiana sejak awal sudah terlihat tak beres. Pasalnya Ibtu Rudiana menyebut Rivaldi sebagai Andika dalam keterangan BAP yang dibuatnya. Padahal, Rivaldi alias Ucil disebut tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, melainkan terjerat kasus lain atas penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, mengatakan dasar Ibtu Rudiana untuk menangkap Rivaldi hanya bermodalkan keyakinannya sendiri. Ia menjelaskan 3 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi telah ditahan di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal B tak berkutik, polisi amankan 30 jaksa usut 12 tersangka di sidang korupsi timah, menjelang sidang kasus korupsi timah senilai 172 triliun rupiah mendatang.
Sebanyak 30 jaksa penuntut umum disiapkan oleh Kejaksaan Agung RI untuk menghadapi persidangan para tersangka diamankan pihak kepolisian. Para jaksa JPU ini akan mendapat pengamanan atau pengawalan khusus. Hal ini sebagai antisipasi usai rangkaian peristiwa penguntitan Jampitsus hingga iring-iringan kendaraan taktis di sekitar Kejaksaan Agung. Puluhan jaksa penuntut itu merupakan gabungan antara tim penuntut umum Pitsus Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 dikutip dari tribunnews.com mengatakan, pengamanan ini antisipasi usai munculnya teror Densus 88 yang diduga merupakan utusan Jenderal B terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah. Terkait dengan 30 jaksa JPU ini, bertugas menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang. Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini, kata Harli. Terkait pengamanan menurut Harli memang diperlukan, sebab pihaknya ingin memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka. Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara, kata dia. Diketahui, saat ini ada 13 tersangka, termasuk tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan 9 lainnya masih dalam pemberkasan. Mereka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung. Beberapa tersangka antaranya suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT dan Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, dan Crazy Rick Pantai Indah Kapuk PIK yang manajer PT KSE Helena Lim. Liga Akbar mengungkap isi pertemuannya dengan Rudiana, ayah Eki pada tahun 2016 lalu. Ayah Eki menanyakan soal detail pakaian yang dikenakan sang putra. Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat Eki dan keluarganya, bahkan ia menjadi saksi kunci kasus pembunuhan Vina. Namun setelah 8 tahun kasus ini berjalan, Liga membantah berita acara pemeriksaan dan mencabutnya, terutama yang berkaitan mengetahui peristiwa itu. Menurutnya, BAP yang tertuang hanya skenario yang dibuat oleh penyidik. Liga menceritakan pertemuan dengan Rudiana juga terjadi 1 minggu setelah kejadian. Pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Pertemuan tersebut dilangsungkan di dalam sebuah mobil yang berjalan terus berkeliling kota. Liga menceritakan Rudiana ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan Eki pada saat kejadian. Selain itu, Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Liga lantas membenarkan bahwa Eki ada masalah dengan Rivaldi atau Ucup yang saat ini menjadi tersangka pembunuhan Vina. Namun ia tak mengetahui secara pasti masalah apa yang dimaksud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud sentil Jenderal Bekingi kasus timah diusut, usai rasa aman publik, Jampitsus aja diteror. Pernyataan keras dilontarkan ex-Menko Polhukam Mahfud Med terkait kehebohan penguntitan Jampitsus Febri Ardiansyah oleh tim Densus 88 Polri. Ia menilai Kejaksaan Agung Kejagun harus menuntaskan ini lewat jalur hukum. Menurut dia, agar tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan publik, sebaiknya kedua institusi memberi penjelasan ke publik soal apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini kan harus diberi ketentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung saja kena, apalagi yang bukan Kejaksaan Agung, ya kan? Orang akan berkata begitu, kata Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Selain itu,
Ia meminta oknum Densus 88 yang telah ditangkap dan diperiksa itu dibawa ke hadapan publik agar diketahui siapa yang memerintahkan dan apa tujuannya. Apalagi beredar rumor seorang jenderal yang diduga membekingi korupsi timah tersebut. Sebab, ia meyakini, penguntitan ini ada keterkaitan antara kasus korupsi timah yang sedang ditangani Kejagung. Sebab, selama ini pertambangan timah dikuasai. Ini penjelasannya Pak Irjen Pol Ansyaat Bai, tokoh pendiri Densus 88, ya, ujar Mahfud. Terkait siapa saja yang bertanggung jawab, tutur Mahfud, bukan saja Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tapi juga Presiden Joko Widodo, Jokowi, selaku pemimpin tertinggi di negeri ini. Diketahui, penguntitan Jampitsus memang terbukti, karena ada 10 oknum anggota Densus 88 Polri sempat membuat grup WhatsApp, Time Zone, sebagai sarana komunikasi terkait penguntitan ini. Rumor ini pun sudah menghiasi pemberitaan sejumlah media nasional. Disebutkan bahwa, informasi ini tertera dalam sebuah dokumen yang diduga berita acara pemeriksaan BAP, Bribtu IM. Dugaan soal adanya keterkaitan penguntitan Jampitsus dengan kasus korupsi timah, sejatinya sudah lama berembus. Bahkan kabarnya perkara ini turut menyeret nama Jenderal Purn Polri inisial B. Awalnya saya memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Kalau saya udah ngerti dari dulu, ada pendampingan kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika rame, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekanan? Inisiatif sendiri. kenapa? Alasannya itu apa? Bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja, Pak. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya, Pak. Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya, pasti merasa bersalah. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja, Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya. Dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini? Nggak kenal sama sekali. Nggak tahu saya. Termasuk sama Peggy juga? Peggy nggak tahu juga saya, Pak. Peggy nggak kenal ya? Sama sekali nggak kenal? Sama sekali nggak kenal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam. Iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus ya, ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya 1-2 kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan seolah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair ya. Kami ya, saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Nggak bisa juga bongkar kasus Vina selama beliau jadi menteri ya. Oke ya, tapi sekali lagi peace Pak Mahfud ya. Nah, ini ada TV nih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani ayah Eki. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa pada saat BAP tambahan itu kan banyak Facebook yang ditunjukkan oleh kepolisian yang memberatkan Peggy, kemudian seolah-olah diarahkan Peggy Setiawan itu adalah
benar-benar pelakunya dan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Namun polisi pun tidak menunjukkan Peggy yang meringankan, karena kami pun punya bukti dari hasil dari print out Facebook Peggy yang statusnya saat itu ada di Bandung. Ini kan ada beberapa status Peggy yang menyatakan bahwa dia ada di Bandung pada Agustus 2016. Kemudian dia pun mungkin dapat informasi dari orang tuanya saat terjadi penggeledahan di rumahnya di tanggal 30 Agustus 2016, sehingga dia bikin status di sini, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa yang engkau berikan begitu berat, ya Allah, seperti itu. Nah, ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Kemudian Peggy ini baru pulang di Desember 2016. Di sini dikatakan bahwa pulang kan seperti itu. Nah, itu baru pulang di Desember 2016. Sedangkan dari Bandung. Agustus, iya dari Bandung. Sedangkan Agustus 2016 dia ada di Bandung. Ini kan seperti ini. Bismillah OTW Bandung. Tanggal 12 Agustus 2016 itu menyatakan bahwa Peggy Agustus itu benar-benar ada di Bandung dan baru pulang Desember 2016, dan dia pun sudah diberitahu pada saat penggeledahan oleh ibunya bahwa itu kok kamu kenapa, kan ibunya bilang gitu, ada urusan apa dengan polisi. Dia bingung. Setelah ibunya menceritakan, akhirnya dia bikin status di 1 September 2016. Di situ 2 hari setelah penggeledahan rumahnya ya, Bu? Iya, 2 hari setelah penggeledahan rumahnya. Di tanggal penggeledahan itu tanggal 30 Agustus kalau nggak salah 2016, dan ini statusnya di tanggal 1 September 2016. Mungkin ibunya baru memberitahu tentang penggeledahan itu. Di sini dia mengatakan, ya Allah, saya yang nggak tahu apa-apa kok kena getahnya seperti itu. Nah, ini adalah bukti dari status Peggy yang menyatakan dia bukan pelakunya. Tapi ya pasti kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya, walaupun buktinya sangat lemah. Ya, buktinya sangat lemah. Sudahlah, jangan terlalu dipaksakan. Apalagi kan ada berita mau P21, tapi kan bukti-bukti sangat lemah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolsek Kabutakan sekaligus ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, diperiksa Propam Mabes Polri terkait adanya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 yang lalu. Apabila nantinya Ibtu Rudiana terbukti melakukan pelanggaran, lantas apa sanksi yang akan diberikan? Penasihat ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi menyebut kasus pembunuhan Vina sudah menjadi atensi Kapolri. Oleh karenanya, Ibtu Rudiana dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi hasil pemeriksaannya belum dapat diumumkan ke publik. Arianto menganggap hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Pasalnya, dirinya ikut dalam proses penangkapan para pelaku dalam kasus Vina. Terlebih setelah kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tersebut. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, mengungkap sanksi yang diterima Ibtu Rudi jika terbukti bersalah. Sugeng mengungkapkan ada 2 sanksi yang pasti diterima oleh Ibtu Rudiana, yaitu sanksi etik dan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahabat Eki sekaligus saksi kasus Vina Cirebon, Liga Akbar mengaku diajak Ibtu Rudiana mengobrol di atas mobil sambil berkeliling kota. Peristiwa tersebut terjadi 1 minggu setelah Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Agustus 2016 lalu. Menurut Liga Akbar, pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata.
Liga Akbar menceritakan, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan sang anak pada saat kejadian. Selain itu, Ibtu Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Ia pun menjelaskan bahwa Eki pernah bercerita tentang masalah dengan seseorang bernama Rivaldi. Rivaldi yang dimaksud adalah Ucil, terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengetahui hal ini karena Eki pernah memperlihatkan foto Rivaldi kepadanya. Liga mengaku tidak mengenal Rivaldi secara pribadi dan tidak mengetahui bahwa Rivaldi berada dalam kelompok motor yang sama dengan Eki. Liga Akbar kemudian mengingat bahwa sekitar sebulan sebelum kejadian, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi dan bertanya apakah ia mengenalnya. Sementara, pertemuan tersebut tidak membahas hal lain selain topik tersebut. Pertemuan ini menambah lapisan misteri baru dalam kasus kematian Vina dan Eki, dengan dugaan konflik sebelumnya antara Eki dan Rivaldi yang mungkin menjadi salah satu pemicu kejadian tragis ini. Adapun, jika Rivaldi yang dimaksud memang benar merupakan tersangka yang sudah berada di dalam, ia menjadi salah satu pelaku yang nyatanya telah divonis kurungan penjara seumur hidup. Proses penangkapan terhadap Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, satu dari 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dilakukan Ibtu Rudiana sejak awal sudah terlihat tak beres. Pasalnya Ibtu Rudiana menyebut Rivaldi sebagai Andika dalam keterangan BAP yang dibuatnya. Padahal, Rivaldi alias Ucil disebut tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, melainkan terjerat kasus lain atas penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, mengatakan dasar Ibtu Rudiana untuk menangkap Rivaldi hanya bermodalkan keyakinannya sendiri. Ia menjelaskan 3 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi telah ditahan di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal B tak berkutik, polisi amankan 30 jaksa usut 12 tersangka di sidang korupsi timah. Menjelang sidang kasus korupsi timah senilai 172 triliun rupiah mendatang. Sebanyak 30 jaksa penuntut umum disiapkan oleh Kejaksaan Agung RI untuk menghadapi persidangan para tersangka diamankan pihak kepolisian. Para jaksa JPU ini akan mendapat pengamanan atau pengawalan khusus. Hal ini sebagai antisipasi usai rangkaian peristiwa penguntitan Jampitsus hingga iring-iringan kendaraan taktis di sekitar Kejaksaan Agung. Puluhan jaksa penuntut itu merupakan gabungan antara tim penuntut umum Pitsus Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 dikutip dari tribunnews.com mengatakan, pengamanan ini antisipasi usai munculnya teror Densus 88 yang diduga merupakan utusan Jenderal B terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah. Terkait dengan 30 jaksa JPU ini, bertugas menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang. Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini, kata Harli. Terkait pengamanan menurut Harli memang diperlukan, sebab pihaknya ingin memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka. Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara, kata dia. Diketahui, saat ini ada 13 tersangka, termasuk tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan 9 lainnya masih dalam pemberkasan. Mereka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung. Beberapa tersangka antaranya suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT dan Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, dan Crazy Rick Pantai Indah Kapuk PIK yang manajer PT KSE Helena Lim.
Liga Akbar mengungkap isi pertemuannya dengan Rudiana, ayah Eki pada tahun 2016 lalu. Ayah Eki menanyakan soal detail pakaian yang dikenakan sang putra. Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat Eki dan keluarganya, bahkan ia menjadi saksi kunci kasus pembunuhan Vina. Namun setelah 8 tahun kasus ini berjalan, Liga membantah berita acara pemeriksaan dan mencabutnya, terutama yang berkaitan mengetahui peristiwa itu. Menurutnya, BAP yang tertuang hanya skenario yang dibuat oleh penyidik. Liga menceritakan pertemuan dengan Rudiana juga terjadi 1 minggu setelah kejadian. Pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Pertemuan tersebut dilangsungkan di dalam sebuah mobil yang berjalan terus berkeliling kota. Liga menceritakan Rudiana ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan Eki pada saat kejadian. Selain itu, Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Liga lantas membenarkan bahwa Eki ada masalah dengan Rivaldi atau Ucup yang saat ini menjadi tersangka pembunuhan Vina. Namun ia tak mengetahui secara pasti masalah apa yang dimaksud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud sentil Jenderal Bekingi kasus timah diusut, usai rasa aman publik, Jampitsus aja diteror. Pernyataan keras dilontarkan ex-Menko Polhukam Mahfud Md terkait kehebohan penguntitan Jampitsus Febri Ardiansyah oleh tim Densus 88 Polri. Ia menilai Kejaksaan Agung Kejagun harus menuntaskan ini lewat jalur hukum. Menurut dia, agar tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan publik, sebaiknya kedua institusi memberi penjelasan ke publik soal apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini kan harus diberi ketentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung saja kena, apalagi yang bukan Kejaksaan Agung, ya kan? Orang akan berkata begitu, kata Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Selain itu, ia meminta oknum Densus 88 yang telah ditangkap dan diperiksa itu dibawa ke hadapan publik agar diketahui siapa yang memerintahkan dan apa tujuannya. Apalagi beredar rumor seorang jenderal yang diduga membekingi korupsi timah tersebut. Sebab, ia meyakini, penguntitan ini ada keterkaitan antara kasus korupsi timah yang sedang ditangani Kejagung. Sebab, selama ini pertambangan timah dikuasai sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Namun di masa jelang transisi kekuasaan muncul kelompok lain yang ingin merebut bisnis tambang timah. Sehingga, lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap. Lalu, oner mafia ini bisa diganti pada saat pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Pak Irjen Pol Ansyaat Bai, tokoh pendiri Densus 88, ya, ujar Mahfud. Terkait siapa saja yang bertanggung jawab, tutur Mahfud, bukan saja Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tapi juga Presiden Joko Widodo, Jokowi, selaku pemimpin tertinggi di negeri ini. Diketahui, penguntitan Jampitsus memang terbukti, karena ada 10 oknum anggota Densus 88 Polri sempat membuat grup WhatsApp Time Zone sebagai sarana komunikasi terkait penguntitan ini. Rumor ini pun sudah menghiasi pemberitaan sejumlah media nasional. Disebutkan bahwa informasi ini tertera dalam sebuah dokumen yang diduga berita acara pemeriksaan BAP Bribtu IM. Dugaan soal adanya keterkaitan penguntitan Jampitsus dengan kasus korupsi timah, sejatinya sudah lama berembus. Bahkan kabarnya perkara ini turut menyeret nama Jenderal Purn Polri inisial B. Awalnya saya memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Kalau saya udah ngerti dari dulu, ada pendampingan kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika rame, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekanan? Inisiatif sendiri. kenapa? Alasannya itu apa? Bisa pengen mencabut terus dengan
Apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja Pak. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya Pak. Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya pasti merasa bersalah. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya. Dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini? Nggak kenal sama sekali. Nggak tahu saya. Termasuk sama Peggy juga. Peggy nggak tahu juga saya Pak. Peggy nggak kenal ya. Sama sekali nggak kenal? Sama sekali nggak kenal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam, iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudah lah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus ya, ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya karena 1-2 kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan seolah-olah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair ya.
Kami, ya saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan, ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Nggak bisa juga bongkar kasus Vina selama beliau jadi menteri. Ya. Oke ya, tapi sekali lagi peace Pak Mahfud ya. Nah, ini ada TV nih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani ayah Eki. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa pada saat BAP tambahan itu kan banyak Facebook yang ditunjukkan oleh kepolisian yang memberatkan Peggy, kemudian seolah-olah diarahkan Peggy Setiawan itu adalah benar-benar pelakunya dan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Namun polisi pun tidak menunjukkan FB Peggy yang meringankan, karena kami pun punya bukti dari hasil dari print out Facebook Peggy yang statusnya saat itu ada di Bandung. Ini kan ada beberapa status Peggy yang menyatakan bahwa dia ada di Bandung pada Agustus 2016. Kemudian dia pun mungkin dapat informasi dari orang tuanya saat terjadi penggeledahan di rumahnya di tanggal 30 Agustus 2016, sehingga dia bikin status di sini, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah, seperti itu. Nah, ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Kemudian Peggy ini baru pulang di Desember 2016. Di sini dikatakan bahwa pulang kan seperti itu. Nah, itu baru pulang di Desember 2016. Dari Bandung. Agustus dari Bandung. Sedangkan Agustus 2016 dia ada di Bandung. Ini kan seperti ini. Bismillah OTW Bandung. Tanggal 12 Agustus 2016 itu menyatakan bahwa Peggy Agustus itu benar-benar ada di Bandung dan baru pulang Desember 2016, dan dia pun sudah diberitahu pada saat penggeledahan oleh ibunya bahwa itu kok kamu kenapa, kan ibunya bilang begitu, ada urusan apa dengan polisi. Dia bingung. Setelah ibunya menceritakan, akhirnya dia bikin status di 1 September 2016. Di situ 2 hari setelah penggeledahan rumahnya ya Bu? Iya, 2 hari setelah penggeledahan rumahnya. Di tanggal? Penggeledahan itu tanggal 30 Agustus kalau nggak salah 2016, dan ini
statusnya di tanggal 1 September 2016. Mungkin ibunya baru memberitahu tentang penggeledahan itu. Di sini dia mengatakan, ya Allah, saya yang nggak tahu apa-apa kok kena getahnya seperti itu. Nah, ini adalah bukti dari status Peggy yang menyatakan dia bukan pelakunya. Tapi ya pasti kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya, walaupun buktinya sangat lemah. Ya, buktinya sangat lemah. Sudahlah, jangan terlalu dipaksakan. Apalagi kan ada berita mau P21, tapi kan bukti-bukti sangat lemah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolsek Kabutakan sekaligus ayah dari Eki, Ibtu Rudiana diperiksa Propam Mabes Polri terkait adanya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 yang lalu. Apabila nantinya Ibtu Rudiana terbukti melakukan pelanggaran, lantas apa sanksi yang akan diberikan? Penasihat Ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi menyebut kasus pembunuhan Vina sudah menjadi atensi Kapolri. Oleh karenanya, Ibtu Rudiana dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi hasil pemeriksaannya belum dapat diumumkan ke publik. Arianto menganggap hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Pasalnya, dirinya ikut dalam proses penangkapan para pelaku dalam kasus Vina. Terlebih setelah kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tersebut. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso mengungkap sanksi yang diterima Ibtu Rudi jika terbukti bersalah. Sugeng mengungkapkan ada dua sanksi yang pasti diterima oleh Ibtu Rudiana, yaitu sanksi etik dan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahabat Eki sekaligus saksi kasus Vina Cirebon, Liga Akbar mengaku diajak Ibtu Rudiana mengobrol di atas mobil sambil berkeliling kota. Peristiwa tersebut terjadi 1 minggu setelah Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Agustus 2016 lalu. Menurut Liga Akbar, pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Liga Akbar menceritakan, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan sang anak pada saat kejadian. Selain itu, Ibtu Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Ia pun menjelaskan bahwa Eki pernah bercerita tentang masalah dengan seseorang bernama Rivaldi. Rivaldi yang dimaksud adalah Ucil, terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengetahui hal ini karena Eki pernah memperlihatkan foto Rivaldi kepadanya. Liga mengaku tidak mengenal Rivaldi secara pribadi dan tidak mengetahui bahwa Rivaldi berada dalam kelompok motor yang sama dengan Eki. Liga Akbar kemudian mengingat bahwa sekitar sebulan sebelum kejadian, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi dan bertanya apakah ia mengenalnya. Sementara, pertemuan tersebut tidak membahas hal lain selain topik tersebut. Pertemuan ini menambah lapisan misteri baru dalam kasus kematian Vina dan Eki, dengan dugaan konflik sebelumnya antara Eki dan Rivaldi yang mungkin menjadi salah satu pemicu kejadian tragis ini. Adapun, jika Rivaldi yang dimaksud memang benar merupakan tersangka yang sudah berada di dalam, ia menjadi salah satu pelaku yang nyatanya telah divonis kurungan penjara seumur hidup. Proses penangkapan terhadap Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, satu dari 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dilakukan Ibtu Rudiana sejak awal sudah terlihat tak beres. Pasalnya Ibtu Rudiana menyebut Rivaldi sebagai Andika dalam keterangan BAP yang dibuatnya. Padahal, Rivaldi alias Ucil disebut tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, melainkan terjerat kasus lain atas penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, mengatakan dasar Ibtu Rudiana untuk menangkap Rivaldi hanya bermodalkan keyakinannya sendiri. Ia menjelaskan 3 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi telah ditahan di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Jenderal B tak berkutik, polisi amankan 30 jaksa usut 12 tersangka di sidang korupsi timah. Menjelang sidang kasus korupsi timah senilai 172 triliun rupiah mendatang. Sebanyak 30 jaksa penuntut umum disiapkan oleh Kejaksaan Agung RI untuk menghadapi persidangan para tersangka diamankan pihak kepolisian. Para jaksa JPU ini akan mendapat pengamanan atau pengawalan khusus. Hal ini sebagai antisipasi usai rangkaian peristiwa penguntitan Jampitsus hingga iring-iringan kendaraan taktis di sekitar Kejaksaan Agung. Puluhan jaksa penuntut itu merupakan gabungan antara tim penuntut umum Pitsus Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 dikutip dari tribunnews.com mengatakan, pengamanan ini antisipasi usai munculnya teror Densus 88 yang diduga merupakan utusan Jenderal B terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah. Terkait dengan 30 jaksa JPU ini, bertugas menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang. Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini, kata Harli. Terkait pengamanan menurut Harli memang diperlukan, sebab pihaknya ingin memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka. Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara, kata dia. Diketahui, saat ini ada 13 tersangka, termasuk tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan 9 lainnya masih dalam pemberkasan. Mereka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung. Beberapa tersangka antaranya suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT dan Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, dan Crazy Rick Pantai Indah Kapuk PIK yang manajer PT KSE Helena Lim. Liga Akbar mengungkap isi pertemuannya dengan Rudiana, ayah Eki pada tahun 2016 lalu. Ayah Eki menanyakan soal detail pakaian yang dikenakan sang putra. Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat Eki dan keluarganya, bahkan ia menjadi saksi kunci kasus pembunuhan Vina. Namun setelah 8 tahun kasus ini berjalan, Liga membantah berita acara pemeriksaan dan mencabutnya, terutama yang berkaitan mengetahui peristiwa itu. Menurutnya, BAP yang tertuang hanya skenario yang dibuat oleh penyidik. Liga menceritakan pertemuan dengan Rudiana juga terjadi 1 minggu setelah kejadian. Pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Pertemuan tersebut dilangsungkan di dalam sebuah mobil yang berjalan terus berkeliling kota. Liga menceritakan Rudiana ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan Eki pada saat kejadian. Selain itu, Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Liga lantas membenarkan bahwa Eki ada masalah dengan Rivaldi atau Ucup yang saat ini menjadi tersangka pembunuhan Vina. Namun ia tak mengetahui secara pasti masalah apa yang dimaksud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud sentil Jenderal Bekingi kasus timah diusut, usai rasa aman publik, Jampitsus aja diteror. Pernyataan keras dilontarkan ex-Menko Polhukam Mahfud M.T. terkait kehebohan penguntitan Jampitsus Febri Ardiansyah oleh tim Densus 88 Polri. Ia menilai Kejaksaan Agung Kejagun harus menuntaskan ini lewat jalur hukum. Menurut dia, agar tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan publik, sebaiknya kedua institusi memberi penjelasan ke publik soal apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini kan harus diberi ketentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung saja kena, apalagi yang bukan Kejaksaan Agung, ya kan? Orang akan berkata begitu, kata Mahfud,
Dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Selain itu, ia meminta oknum Densus 88 yang telah ditangkap dan diperiksa itu dibawa ke hadapan publik agar diketahui siapa yang memerintahkan dan apa tujuannya. Apalagi beredar rumor seorang jenderal yang diduga membekini korupsi timah tersebut. Sebab, ia meyakini, penguntitan ini ada keterkaitan antara kasus korupsi timah yang sedang ditangani Kejagung. Sebab, selama ini pertambangan timah dikuasai sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Namun di masa jelang transisi kekuasaan muncul kelompok lain yang ingin merebut bisnis tambang timah. Sehingga, lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap. Lalu, owner mafia ini bisa diganti pada saat pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Pak Irjen Pol Ansyaat Bai, tokoh pendiri Densus 88, ya, ujar Mahfud. Terkait siapa saja yang bertanggung jawab, tutur Mahfud, bukan saja Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tapi juga Presiden Joko Widodo, Jokowi, selaku pemimpin tertinggi di negeri ini. Diketahui, pengutitan Jampitsus memang terbukti, karena ada 10 oknum anggota Densus 88 Polri sempat membuat grup WhatsApp Time Zone sebagai sarana komunikasi terkait penguntitan ini. Rumor ini pun sudah menghiasi pemberitaan sejumlah media nasional. Disebutkan bahwa informasi ini tertera dalam sebuah dokumen yang diduga berita acara pemeriksaan BAP Bribtu IM. Dugaan soal adanya keterkaitan penguntitan Jampitsus dengan kasus korupsi timah sejatinya sudah lama berembus. Bahkan kabarnya perkara ini turut menyeret nama Jenderal Purn Polri inisial B. Awalnya saya memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Kalau saya udah ngerti dari dulu, ada pendampingan kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika rame, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekanan? Inisiatif sendiri. kenapa? Alasannya itu apa? Bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja, Pak. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya, Pak. Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya, pasti merasa bersalah. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja, Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya. Dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini? Nggak kenal sama sekali. Nggak tahu saya. Termasuk sama Peggy juga? Peggy nggak tahu juga saya, Pak. Peggy nggak kenal ya? Sama sekali nggak kenal? Sama sekali nggak kenal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar
jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam, iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus ya, ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya karena 1-2 kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan seolah-olah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair ya. Kami ya, saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Nggak bisa juga bongkar kasus Vina selama beliau jadi menteri ya. Oke ya, tapi sekali lagi peace Pak Mahfud ya. Nah, ini ada TV nih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani ayah Eki. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa pada saat BAP tambahan itu kan banyak Facebook yang ditunjukkan oleh kepolisian yang memberatkan Peggy, kemudian seolah-olah diarahkan Peggy Setiawan itu adalah benar-benar pelakunya dan sebagai pembunuh Vina dan Eki, namun polisi pun tidak menunjukkan FB Peggy yang meringankan, karena kami pun punya bukti dari hasil dari print out Facebook Peggy yang statusnya saat itu ada di Bandung. Ini kan ada beberapa status Peggy yang menyatakan bahwa dia ada di Bandung pada Agustus 2016. Kemudian dia pun mungkin dapat informasi dari orang tuanya saat terjadi penggeledahan di rumahnya di tanggal 30 Agustus 2016, sehingga dia bikin status di sini, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah, seperti itu. Nah, ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Kemudian Peggy ini baru pulang di Desember 2016. Di sini dikatakan bahwa pulang kan seperti itu. Nah, itu baru pulang di Desember 2016. Dari Bandung. Agustus dari Bandung. Sedangkan Agustus 2016 dia ada di Bandung. Ini kan seperti ini. Bismillah OTW Bandung. Tanggal 12 Agustus 2016 itu menyatakan bahwa Peggy Agustus itu benar-benar ada di Bandung dan baru pulang Desember 2016, dan dia pun sudah diberitahu pada saat penggeledahan oleh ibunya bahwa itu kok kamu kenapa, kan ibunya bilang begitu, ada urusan apa dengan polisi. Dia bingung. Setelah ibunya menceritakan, akhirnya dia bikin status di 1 September 2016. Di situ 2 hari setelah penggeledahan rumahnya ya Bu? Iya, 2 hari setelah penggeledahan rumahnya. Di tanggal? Penggeledahan itu tanggal 30 Agustus kalau nggak salah 2016, dan ini statusnya di tanggal 1 September 2016. Mungkin ibunya baru memberitahu tentang penggeledahan itu. Di sini dia mengatakan, ya Allah, saya yang nggak tahu apa-apa kok kena getahnya seperti itu. Nah, ini adalah bukti dari status Peggy yang menyatakan dia bukan pelakunya. Tapi ya pasti kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya, walaupun buktinya sangat lemah. Ya, buktinya sangat lemah. Sudahlah, jangan terlalu dipaksakan, apalagi kan ada berita mau P21, tapi kan bukti-bukti sangat lemah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolsek Kabutakan sekaligus ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, diperiksa Propam Mabes Polri terkait adanya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 yang lalu. Apabila nantinya Ibtu Rudiana terbukti melakukan pelanggaran, lantas apa sanksi yang akan diberikan? Penasihat Ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi menyebut kasus pembunuhan Vina sudah menjadi atensi Kapolri. Oleh karenanya, Ibtu Rudiana dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi hasil pemeriksaannya belum dapat diumumkan ke publik. Arianto menganggap hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Pasalnya, dirinya ikut dalam proses penangkapan para pelaku dalam kasus Vina. Terlebih setelah kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tersebut. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, mengungkap sanksi yang diterima Ibtu Rudi jika terbukti bersalah. Sugeng mengungkapkan ada 2 sanksi yang pasti diterima oleh Ibtu Rudiana, yaitu sanksi etik dan pidana. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahabat Eki sekaligus saksi kasus Vina Cirebon, Liga Akbar mengaku diajak Ibtu Rudiana mengobrol di atas mobil sambil berkeliling kota. Peristiwa tersebut terjadi 1 minggu setelah Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Agustus 2016 lalu. Menurut Liga Akbar, pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Liga Akbar menceritakan, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan sang anak pada saat kejadian. Selain itu, Ibtu Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Ia pun menjelaskan bahwa Eki pernah bercerita tentang masalah dengan seseorang bernama Rivaldi. Rivaldi yang dimaksud adalah Ucil, terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengetahui hal ini karena Eki pernah memperlihatkan foto Rivaldi kepadanya. Liga mengaku tidak mengenal Rivaldi secara pribadi dan tidak mengetahui bahwa Rivaldi berada dalam kelompok motor yang sama dengan Eki. Liga Akbar kemudian mengingat bahwa sekitar sebulan sebelum kejadian, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi dan bertanya apakah ia mengenalnya. Sementara, pertemuan tersebut tidak membahas hal lain selain topik tersebut. Pertemuan ini menambah lapisan misteri baru dalam kasus kematian Vina dan Eki, dengan dugaan konflik sebelumnya antara Eki dan Rivaldi yang mungkin menjadi salah satu pemicu kejadian tragis ini. Adapun, jika Rivaldi yang dimaksud memang benar merupakan tersangka yang sudah berada di dalam, ia menjadi salah satu pelaku yang nyatanya telah divonis kurungan penjara seumur hidup. Proses penangkapan terhadap Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, 1 dari 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dilakukan Ibtu Rudiana sejak awal sudah terlihat tak beres. Pasalnya Ibtu Rudiana menyebut Rivaldi sebagai Andika dalam keterangan BAP yang dibuatnya. Padahal, Rivaldi alias Ucil disebut tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, melainkan terjerat kasus lain atas penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, mengatakan dasar Ibtu Rudiana untuk menangkap Rivaldi hanya bermodalkan keyakinannya sendiri. Ia menjelaskan 3 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi telah ditahan di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal B tak berkutik, polisi amankan 30 jaksa usut 12 tersangka di sidang korupsi timah. Menjelang sidang kasus korupsi timah senilai 172 triliun rupiah mendatang. Sebanyak 30 jaksa penuntut umum disiapkan oleh Kejaksaan Agung RI untuk menghadapi persidangan para tersangka diamankan pihak kepolisian. Para jaksa JPU ini akan mendapat pengamanan atau pengawalan khusus. Hal ini sebagai antisipasi usai rangkaian peristiwa penguntitan Jampitsus hingga iring-iringan kendaraan taktis di sekitar Kejaksaan Agung. Puluhan jaksa penuntut itu merupakan gabungan antara tim penuntut umum Pitsus Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 dikutip dari tribunnews.com mengatakan, pengamanan ini antisipasi usai munculnya teror Densus 88 yang diduga merupakan utusan Jenderal B terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah. Terkait dengan 30 jaksa JPU ini, bertugas menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang. Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini, kata Harli. Terkait pengamanan menurut Harli memang diperlukan, sebab pihaknya ingin memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka. Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara, kata dia. Diketahui, saat ini ada 13 tersangka, termasuk tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
sedangkan 9 lainnya masih dalam pemberkasan. Mereka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung. Beberapa tersangka antaranya suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT dan Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, dan Crazy Rick Pantai Indah Kapuk PIK yang manajer PT KSE Helena Lim. Liga Akbar mengungkap isi pertemuannya dengan Rudiana, ayah Eki pada tahun 2016 lalu. Ayah Eki menanyakan soal detail pakaian yang dikenakan sang putra. Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat Eki dan keluarganya, bahkan ia menjadi saksi kunci kasus pembunuhan Vina. Namun setelah 8 tahun kasus ini berjalan, Liga membantah berita acara pemeriksaan dan mencabutnya, terutama yang berkaitan mengetahui peristiwa itu. Menurutnya, BAP yang tertuang hanya skenario yang dibuat oleh penyidik. Liga menceritakan pertemuan dengan Rudiana juga terjadi 1 minggu setelah kejadian. Pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Pertemuan tersebut dilangsungkan di dalam sebuah mobil yang berjalan terus berkeliling kota. Liga menceritakan Rudiana ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan Eki pada saat kejadian. Selain itu, Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Liga lantas membenarkan bahwa Eki ada masalah dengan Rivaldi atau Ucup yang saat ini menjadi tersangka pembunuhan Vina. Namun ia tak mengetahui secara pasti masalah apa yang dimaksud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud sentil Jenderal Bekingi kasus Timah diusut, usai rasa aman publik, Jampitsus aja diteror. Pernyataan keras dilontarkan ex-Menko Polhukam Mahfud Md terkait kehebohan penguntitan Jampitsus Febri Ardiansyah oleh tim Densus 88 Polri. Ia menilai Kejaksaan Agung Kejagun harus menuntaskan ini lewat jalur hukum. Menurut dia, agar tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan publik, sebaiknya kedua institusi memberi penjelasan ke publik soal apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini kan harus diberi ketentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung saja kena, apalagi yang bukan Kejaksaan Agung, ya kan? Orang akan berkata begitu, kata Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Selain itu, ia meminta oknum Densus 88 yang telah ditangkap dan diperiksa itu dibawa ke hadapan publik agar diketahui siapa yang memerintahkan dan apa tujuannya. Apalagi beredar rumor seorang jenderal yang diduga membekingi korupsi Timah tersebut. Sebab, ia meyakini, penguntitan ini ada keterkaitan antara kasus korupsi Timah yang sedang ditangani Kejagung. Sebab, selama ini pertambangan timah dikuasai sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Namun di masa jelang transisi kekuasaan muncul kelompok lain yang ingin merebut bisnis tambang timah. Sehingga, lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap. Lalu, owner mafia ini bisa diganti pada saat pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Pak Irjen Pol Ansyaat Bai, tokoh pendiri Densus 88, ya, ujar Mahfud. Terkait siapa saja yang bertanggung jawab, tutur Mahfud, bukan saja Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tapi juga Presiden Joko Widodo, Jokowi, selaku pemimpin tertinggi di negeri ini. Diketahui, penguntitan Jampitsus memang terbukti, karena ada 10 oknum anggota Densus 88 Polri sempat membuat grup WhatsApp Time Zone sebagai sarana komunikasi terkait penguntitan ini. Rumor ini pun sudah menghiasi pemberitaan sejumlah media nasional. Disebutkan bahwa informasi ini tertera dalam sebuah dokumen yang diduga berita acara pemeriksaan BAP Bribtu IM. Dugaan soal adanya keterkaitan penguntitan Jampitsus dengan kasus korupsi Timah sejatinya sudah lama berembus. Bahkan kabarnya perkara ini turut menyeret nama Jenderal Purn Polri inisial B. Awalnya saya memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Kalau saya udah ngerti dari dulu, ada pendampingan kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya.
Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika rame, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekanan? Inisiatif sendiri. kenapa? Alasannya itu apa? Bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja, Pak. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya, Pak. Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya, pasti merasa bersalah. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja, Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Itu saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya. Dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini? Nggak kenal sama sekali. Nggak tahu saya. Termasuk sama Peggy juga? Peggy nggak tahu juga saya, Pak. Peggy nggak kenal ya? Sama sekali nggak kenal? Sama sekali nggak kenal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam, iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudah lah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya
rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus, ya ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya satu dua kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan seolah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair ya. Kami ya, saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Nggak bisa juga bongkar kasus Vina selama beliau jadi menteri ya. Oke ya, tapi sekali lagi peace Pak Mahfud ya. Nah, ini ada TV nih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri, Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, yang mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani ayah Eki. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa pada saat BAP tambahan itu kan banyak Facebook yang ditunjukkan oleh kepolisian yang memberatkan Peggy, kemudian seolah-olah diarahkan Peggy Setiawan itu adalah benar-benar pelakunya dan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Namun polisi pun tidak menunjukkan FB Peggy yang meringankan, karena kami pun punya bukti dari hasil dari print out Facebook Peggy yang statusnya saat itu ada di Bandung. Ini kan ada beberapa status Peggy yang menyatakan bahwa dia ada di Bandung pada Agustus 2016. Kemudian dia pun mungkin dapat informasi dari orang tuanya saat terjadi penggeledahan di rumahnya di tanggal 30 Agustus 2016, sehingga dia bikin status di sini, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah, seperti itu. Nah, ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Kemudian Peggy ini baru pulang di Desember 2016. Di sini dikatakan bahwa pulang kan seperti itu. Nah, itu baru pulang di Desember 2016. Dari Bandung. Dari Bandung. Sedangkan Agustus 2016 dia ada di Bandung. Ini kan seperti ini. Bismillah OTW Bandung. Tanggal
12 Agustus 2016 itu menyatakan bahwa Peggy Agustus itu benar-benar ada di Bandung dan baru pulang Desember 2016, dan dia pun sudah diberitahu pada saat penggeledahan oleh ibunya bahwa itu kok kamu kenapa, kan ibunya bilang gitu, ada urusan apa dengan polisi. Dia bingung, setelah ibunya menceritakan akhirnya dia bikin status di 1 September 2016 di situ 2 hari setelah penggeledahan rumahnya ya Bu? Iya, 2 hari setelah penggeledahan rumahnya. Di tanggal? Penggeledahan itu tanggal 30 Agustus kalau nggak salah 2016, dan ini statusnya di tanggal 1 September 2016. Mungkin ibunya baru memberitahu tentang penggeledahan itu. Di sini dia mengatakan, ya Allah saya yang nggak tahu apa-apa kok kena getahnya seperti itu. Nah ini adalah bukti dari status Peggy yang menyatakan dia bukan pelakunya. Tapi ya pasti kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya, walaupun buktinya sangat lemah. Ya, buktinya sangat lemah. Sudahlah, jangan terlalu dipaksakan, apalagi kan ada berita mau P21, tapi kan bukti-bukti sangat lemah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolsek Kabutakan sekaligus ayah dari Eki, Ibtu Rudiana diperiksa Propam Mabes Polri terkait adanya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 yang lalu. Apabila nantinya Ibtu Rudiana terbukti melakukan pelanggaran, lantas apa sanksi yang akan diberikan? Penasihat Ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi menyebut kasus pembunuhan Vina sudah menjadi atensi Kapolri. Oleh karenanya, Ibtu Rudiana dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi hasil pemeriksaannya belum dapat diumumkan ke publik. Arianto menganggap hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Pasalnya, dirinya ikut dalam proses penangkapan para pelaku dalam kasus Vina. Terlebih setelah kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tersebut. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso mengungkap sanksi yang diterima Ibtu Rudi jika terbukti bersalah. Sugeng mengungkapkan ada 2 sanksi yang pasti diterima oleh Ibtu Rudiana, yaitu sanksi etik dan pidana. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahabat Eki sekaligus saksi kasus Vina Cirebon, Liga Akbar mengaku diajak Ibtu Rudiana mengobrol di atas mobil sambil berkeliling kota. Peristiwa tersebut terjadi 1 minggu setelah Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Agustus 2016 lalu. Menurut Liga Akbar, pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Liga Akbar menceritakan, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan sang anak pada saat kejadian. Selain itu, Ibtu Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Ia pun menjelaskan bahwa Eki pernah bercerita tentang masalah dengan seseorang bernama Rivaldi. Rivaldi yang dimaksud adalah Ucil, terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengetahui hal ini karena Eki pernah memperlihatkan foto Rivaldi kepadanya. Liga mengaku tidak mengenal Rivaldi secara pribadi dan tidak mengetahui bahwa Rivaldi berada dalam kelompok motor yang sama dengan Eki. Liga Akbar kemudian mengingat bahwa sekitar sebulan sebelum kejadian, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi dan bertanya apakah ia mengenalnya. Sementara, pertemuan tersebut tidak membahas hal lain selain topik tersebut. Pertemuan ini menambah lapisan misteri baru dalam kasus kematian Vina dan Eki, dengan dugaan konflik sebelumnya antara Eki dan Rivaldi yang mungkin menjadi salah satu pemicu kejadian tragis ini. Adapun, jika Rivaldi yang dimaksud memang benar merupakan tersangka yang sudah berada di dalam, ia menjadi salah satu pelaku yang nyatanya telah divonis kurungan penjara seumur hidup. Proses penangkapan terhadap Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, 1 dari 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dilakukan Ibtu Rudiana sejak awal sudah terlihat tak beres. Pasalnya Ibtu Rudiana menyebut Rivaldi sebagai Andika dalam keterangan BAP yang dibuatnya.
Padahal, Rivaldi alias Ucil disebut tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, melainkan terjerat kasus lain atas penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, mengatakan dasar Ibtu Rudiana untuk menangkap Rivaldi hanya bermodalkan keyakinannya sendiri. Ia menjelaskan 3 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi telah ditahan di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal B tak berkutik, polisi amankan 30 jaksa usut 12 tersangka di sidang korupsi timah. Menjelang sidang kasus korupsi timah senilai 172 triliun rupiah mendatang. Sebanyak 30 jaksa penuntut umum disiapkan oleh Kejaksaan Agung RI untuk menghadapi persidangan para tersangka diamankan pihak kepolisian. Para jaksa JPU ini akan mendapat pengamanan atau pengawalan khusus. Hal ini sebagai antisipasi usai rangkaian peristiwa penguntitan Jampitsus hingga iring-iringan kendaraan taktis di sekitar Kejaksaan Agung. Puluhan jaksa penuntut itu merupakan gabungan antara tim penuntut umum Pitsus Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 dikutip dari tribunnews.com mengatakan, pengamanan ini antisipasi usai munculnya teror Densus 88 yang diduga merupakan utusan Jenderal B terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah. Terkait dengan 30 jaksa JPU ini, bertugas menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP di PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang. Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini, kata Harli. Terkait pengamanan menurut Harli memang diperlukan, sebab pihaknya ingin memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka. Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara, kata dia. Diketahui, saat ini ada 13 tersangka, termasuk tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan 9 lainnya masih dalam pemberkasan. Mereka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung. Beberapa tersangka antaranya suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT dan Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, dan Crazy Rick Pantai Indah Kapuk PIK yang manajer PT KSE Helena Lim. Liga Akbar mengungkap isi pertemuannya dengan Rudiana, ayah Eki pada tahun 2016 lalu. Ayah Eki menanyakan soal detail pakaian yang dikenakan sang putra. Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat Eki dan keluarganya, bahkan ia menjadi saksi kunci kasus pembunuhan Vina. Namun setelah 8 tahun kasus ini berjalan, Liga membantah berita acara pemeriksaan dan mencabutnya, terutama yang berkaitan mengetahui peristiwa itu. Menurutnya, BAP yang tertuang hanya skenario yang dibuat oleh penyidik. Liga menceritakan pertemuan dengan Rudiana juga terjadi 1 minggu setelah kejadian. Pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Pertemuan tersebut dilangsungkan di dalam sebuah mobil yang berjalan terus berkeliling kota. Liga menceritakan Rudiana ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan Eki pada saat kejadian. Selain itu, Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Liga lantas membenarkan bahwa Eki ada masalah dengan Rivaldi atau Ucup yang saat ini menjadi tersangka pembunuhan Vina. Namun ia tak mengetahui secara pasti masalah apa yang dimaksud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mahfud sentil Jenderal Bekingi kasus timah diusut, usai rasa aman publik, Jampitsus aja diteror. Pernyataan keras dilontarkan ex-Menko Polhukam Mahfud Md terkait kehebohan penguntitan Jampitsus Febri Ardiansyah oleh tim Densus 88 Polri. Ia menilai Kejaksaan Agung Kejagun harus menuntaskan ini lewat jalur hukum. Menurut dia, agar tidak menimbulkan keresahan dan ketakutan publik, sebaiknya kedua institusi memberi penjelasan ke publik soal apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa tersebut. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini kan harus diberi ketentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung saja kena, apalagi yang bukan Kejaksaan Agung, ya kan? Orang akan berkata begitu, kata Mahfud, dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024. Selain itu, ia meminta oknum Densus 88 yang telah ditangkap dan diperiksa itu dibawa ke hadapan publik agar diketahui siapa yang memerintahkan dan apa tujuannya. Apalagi beredar rumor seorang jenderal yang diduga membekingi korupsi timah tersebut. Sebab, ia meyakini, penguntitan ini ada keterkaitan antara kasus korupsi timah yang sedang ditangani Kejagung. Sebab, selama ini pertambangan timah dikuasai sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan. Namun di masa jelang transisi kekuasaan muncul kelompok lain yang ingin merebut bisnis tambang timah. Sehingga, lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap. Lalu, owner mafia ini bisa diganti pada saat pergantian pemerintahan. Ini penjelasannya Pak Irjen Pol Ansyaat Bai, tokoh pendiri Densus 88, ya, ujar Mahfud. Terkait siapa saja yang bertanggung jawab, tutur Mahfud, bukan saja Kapolri Jenderal Listio Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tapi juga Presiden Joko Widodo, Jokowi, selaku pemimpin tertinggi di negeri ini. Diketahui, penguntitan Jampitsus memang terbukti, karena ada 10 oknum anggota Densus 88 Polri sempat membuat grup WhatsApp Time Zone sebagai sarana komunikasi terkait penguntitan ini. Rumor ini pun sudah menghiasi pemberitaan sejumlah media nasional. Disebutkan bahwa informasi ini tertera dalam sebuah dokumen yang diduga berita acara pemeriksaan BAP Bribtu IM. Dugaan soal adanya keterkaitan penguntitan Jampitsus dengan kasus korupsi timah sejatinya sudah lama berembus. Bahkan kabarnya perkara ini turut menyeret nama Jenderal Purn Polri inisial B. Awalnya saya memang nggak ngerti kalau BAP itu bisa dicabut, Pak. Kalau saya udah ngerti dari dulu, ada pendampingan kuasa hukum, sebenarnya saya mau cabut dari dulu. Memang saya kan nggak ngerti hukum awalnya. Kalau tahu dari dulu BAP bisa dicabut, saya dari dulu mau cabut itu. Dan sekarang ketika rame, akhirnya Liga mau mencabut itu. Saya mau mencabut itu, Pak. Karena emang saya mau membuka yang sebenarnya, Pak. Sebenarnya emang saya nggak ada di situ awalnya. Dan pelemparan dan pengejaran itu tidak ada. Dan pelemparan dan pengejaran itu emang tidak ada. Mengatakan yang sebenarnya. Pencabutan ini atas inisiatif sendiri atau ada tekanan? Inisiatif sendiri. kenapa? Alasannya itu apa? Bisa pengen mencabut terus dengan apakah ada teror atau gimana? Kalau buat teror nggak ada, hanya ingin kebenaran saja, Pak. Merasa bersalah nggak dulu memberikan kesaksian atau menandatangani yang terpaksa itu? Pastinya, Pak. Karena akibat tanda tangan itu dan kesaksian itu ada beberapa orang yang dihukum dan mereka tidak bersalah mungkin. Iya, pasti merasa bersalah. Pak, kalau di sini misalnya ada Pak Rudiana, apa yang mau disampaikan Pak Rudiana? Ingin keterbukaannya saja, Pak. Kejujurannya. Kasihan sama almarhum Eki dan Vina. Saja. Dan juga kasihan bagi keluarganya. Dan kasihan juga dengan para terpidana ini. Dan kasihan juga dengan terpidana. Dan nggak kenal sama sekali ya Mas dengan para terpidana ini? Nggak kenal sama sekali. Nggak tahu saya. Termasuk sama Peggy juga? Peggy nggak tahu juga saya, Pak. Peggy nggak kenal ya? Sama sekali nggak kenal? Sama sekali nggak kenal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut. Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Bukan saya yang ngomong loh, saya hanya menanggapi. Tapi saya menanggapi bukan hanya pernyataan itu, tapi pernyataan secara garis besar ya, bahwa kasus ini adalah menunjukkan carut marut hukum, ya kan? Pak Mahfud nge-tweet, Pak Mas Habibur Rahman tunjukkan kapan dan di mana saya bilang kasus Vina selesai 7 hari. Ya kan, kalau ini saya kalau nggak salah ada hadiah 100 juta rupiah. Ya ini dalam kesempatan ini saya katakan, Pak Mahfud tolong tunjukkan kapan dan di mana Habibur Rahman bilang Pak Mahfud bilang kasus Vina selesai 7 hari. Karena saya nggak pernah bilang begitu juga, gitu kan. Tapi intinya dalam konteks secara garis besar, saya mengkritik Pak Mahfud. Biasa kan kami sama-sama aktivis saling mengkritik, nggak ada masalah ya. Mengkritik mengapa kasus Vina, satu kasus dikatakan adalah bukti carut marutnya hukum. Menurut saya itu nggak masuk akal. Apalagi ya kasus tersebut dalam perjalanannya Pak Mahfud 5 tahun menjabat sebagai Menteri Menko Polhukam, iya kan? Kalau dia bilang kenapa 8 tahun terungkap, nah ente 5 tahun jadi Menko Polhukam nggak bisa juga kok ungkap kasus tersebut, ya nggak? Jadi ya sudahlah, kita ini menilai ya penegakan hukum jangan dari 1-2 kasus. Kasihan ya rekan-rekan aparat penegak hukum yang sudah kerja benar-benar, yang level-level di bawah memecahkan kasus ya, ribuan kasus tiap tahun mereka selesaikan. Jangan hanya karena satu kasus kita generalisir. Apalagi Pak Mahfud orang yang pernah di pemerintahan, tahu melihat persoalan secara global seperti apa. Ya, jadi jangan hanya kan 1-2 kasus kita seolah latah ya, ambil kesempatan misalnya ambil panggung menunjukkan seolah-olah kerja sejumlah besar orang tidak benar. Menurut saya ini sangat tidak fair ya. Kami ya, saya Habibur Rahman terbuka untuk dikritik, tapi izinkan juga saya mengkritik senior saya tersebut yang pernah memegang kekuasaan ya tertinggi di bidang hukum 5 tahun. Nggak bisa juga bongkar kasus Vina selama beliau jadi menteri ya. Oke ya, tapi sekali lagi peace Pak Mahfud ya. Nah, ini ada TV nih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi yang mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani ayah Eki. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam.
Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa pada saat BAP tambahan itu kan banyak Facebook yang ditunjukkan oleh kepolisian yang memberatkan Peggy, kemudian seolah-olah diarahkan Peggy Setiawan itu adalah benar-benar pelakunya dan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Namun polisi pun tidak menunjukkan FB Peggy yang meringankan, karena kami pun punya bukti dari hasil dari print out Facebook Peggy yang statusnya saat itu ada di Bandung. Ini kan ada beberapa status Peggy yang menyatakan bahwa dia ada di Bandung pada Agustus 2016. Kemudian dia pun mungkin dapat informasi dari orang tuanya saat terjadi penggeledahan di rumahnya di tanggal 30 Agustus 2016, sehingga dia bikin status di sini, ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah, seperti itu. Nah, ini tidak dimunculkan isi status ini, padahal ada di Facebook Peggy. Kenapa kalau memang Facebook itu diperiksa, disita, kemudian dibuka oleh ahli, kenapa hal-hal yang meringankan ini tidak mau dimunculkan oleh pihak penyidik? Karena ini kan benar-benar alibi yang sangat kuat. Kemudian Peggy ini baru pulang di Desember 2016. Di sini dikatakan bahwa pulang kan seperti itu. Nah, itu baru pulang di Desember 2016. Dari Bandung. Agustus, iya dari Bandung. Sedangkan Agustus 2016 dia ada di Bandung. Ini kan seperti ini. Bismillah OTW Bandung. Tanggal 12 Agustus 2016 itu menyatakan bahwa Peggy Agustus itu benar-benar ada di Bandung dan baru pulang Desember 2016, dan dia pun sudah diberitahu pada saat penggeledahan oleh ibunya bahwa itu kok kamu kenapa, kan ibunya bilang gitu, ada urusan apa dengan polisi. Dia bingung. Setelah ibunya menceritakan, akhirnya dia bikin status di 1 September 2016. Di situ 2 hari setelah penggeledahan rumahnya ya Bu? Iya, 2 hari setelah penggeledahan rumahnya. Di tanggal? Penggeledahan itu tanggal 30 Agustus kalau nggak salah 2016, dan ini statusnya di tanggal 1 September 2016. Mungkin ibunya baru memberitahu tentang penggeledahan itu. Di sini dia mengatakan, ya Allah, saya yang nggak tahu apa-apa kok kena getahnya seperti itu. Nah, ini adalah bukti dari status Peggy yang menyatakan dia bukan pelakunya. Tapi ya pasti kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya, walaupun buktinya sangat lemah. Ya, buktinya sangat lemah. Sudahlah, jangan terlalu dipaksakan, apalagi kan ada berita mau P21, tapi kan bukti-bukti sangat lemah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolsek Kabutakan sekaligus ayah dari Eki, Ibtu Rudiana, diperiksa Propam Mabes Polri terkait adanya perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 yang lalu. Apabila nantinya Ibtu Rudiana terbukti melakukan pelanggaran, lantas apa sanksi yang akan diberikan?
Penasihat ahli Kapolri Irjen Arianto Sutadi menyebut kasus pembunuhan Vina sudah menjadi atensi Kapolri. Oleh karenanya, Ibtu Rudiana dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi hasil pemeriksaannya belum dapat diumumkan ke publik. Arianto menganggap hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa oleh Propam. Pasalnya, dirinya ikut dalam proses penangkapan para pelaku dalam kasus Vina. Terlebih setelah kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki tersebut. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso mengungkap sanksi yang diterima Ibtu Rudi jika terbukti bersalah. Sugeng mengungkapkan ada 2 sanksi yang pasti diterima oleh Ibtu Rudiana, yaitu sanksi etik dan pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sahabat Eki sekaligus saksi kasus Vina Cirebon, Liga Akbar mengaku diajak Ibtu Rudiana mengobrol di atas mobil sambil berkeliling kota. Peristiwa tersebut terjadi 1 minggu setelah Vina dan Eki ditemukan tewas di Jembatan Talun, Agustus 2016 lalu. Menurut Liga Akbar, pertemuan tersebut dimulai dengan telepon ayahnya Eki yang mengajak bertemu 4 mata. Liga Akbar menceritakan, Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki ingin mengetahui detail mengenai pakaian yang digunakan sang anak pada saat kejadian. Selain itu, Ibtu Rudiana juga menanyakan apakah Eki sebelumnya pernah memiliki masalah dengan orang lain. Ia pun menjelaskan bahwa Eki pernah bercerita tentang masalah dengan seseorang bernama Rivaldi. Rivaldi yang dimaksud adalah Ucil, terpidana dalam kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengetahui hal ini karena Eki pernah memperlihatkan foto Rivaldi kepadanya. Liga mengaku tidak mengenal Rivaldi secara pribadi dan tidak mengetahui bahwa Rivaldi berada dalam kelompok motor yang sama dengan Eki. Liga Akbar kemudian mengingat bahwa sekitar sebulan sebelum kejadian, Eki sempat menunjukkan foto Rivaldi dan bertanya apakah ia mengenalnya. Sementara, pertemuan tersebut tidak membahas hal lain selain topik tersebut. Pertemuan ini menambah lapisan misteri baru dalam kasus kematian Vina dan Eki, dengan dugaan konflik sebelumnya antara Eki dan Rivaldi yang mungkin menjadi salah satu pemicu kejadian tragis ini. Adapun, jika Rivaldi yang dimaksud memang benar merupakan tersangka yang sudah berada di dalam, ia menjadi salah satu pelaku yang nyatanya telah divonis kurungan penjara seumur hidup. Proses penangkapan terhadap Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, 1 dari 8 pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang dilakukan Ibtu Rudiana sejak awal sudah terlihat tak beres. Pasalnya Ibtu Rudiana menyebut Rivaldi sebagai Andika dalam keterangan BAP yang dibuatnya. Padahal, Rivaldi alias Ucil disebut tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, melainkan terjerat kasus lain atas penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam. Kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembiring, mengatakan dasar Ibtu Rudiana untuk menangkap Rivaldi hanya bermodalkan keyakinannya sendiri. Ia menjelaskan 3 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2016, Rivaldi telah ditahan di Polsek Utara Barat untuk kasus penganiayaan, tetapi tidak ada hubungannya dengan kasus Vina dan Eki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jenderal B tak berkutik, polisi amankan 30 jaksa usut 12 tersangka di sidang korupsi timah. Menjelang sidang kasus korupsi timah senilai 172 triliun rupiah mendatang. Sebanyak 30 jaksa penuntut umum disiapkan oleh Kejaksaan Agung RI untuk menghadapi persidangan para tersangka diamankan pihak kepolisian. Para jaksa JPU ini akan mendapat pengamanan atau pengawalan khusus. Hal ini sebagai antisipasi usai rangkaian peristiwa penguntitan Jampitsus hingga iring-iringan kendaraan taktis di sekitar Kejaksaan Agung. Puluhan jaksa penuntut itu merupakan gabungan antara tim penuntut umum Pitsus Kejaksaan Agung dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024 dikutip dari tribunnews.com mengatakan, pengamanan ini antisipasi usai munculnya teror Densus 88 yang diduga merupakan utusan Jenderal B terhadap Jampitsus Febri Ardiansyah. Terkait dengan 30 jaksa JPU ini,
bertugas menangani dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Para jaksa akan berhadapan dengan 21 orang tersangka kasus korupsi dan 1 tersangka terkait perintangan penyidikan dalam persidangan mendatang. Berdasarkan informasi mungkin ada sekitar 30 jaksa yang akan dilibatkan dalam penanganan perkara ini, kata Harley. Terkait pengamanan menurut Harley memang diperlukan, sebab pihaknya ingin memastikan para jaksa akan bekerja optimal dalam menyusun dakwaan ke para tersangka. Karena bagaimanapun jaksa harus bekerja secara baik ya khususnya dalam penyusunan surat dakwaan dan mempersiapkan segala sesuatu berkas perkara, kata dia. Diketahui, saat ini ada 13 tersangka, termasuk tersangka perintangan penyidikan atau obstruction of justice sudah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan 9 lainnya masih dalam pemberkasan. Mereka diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung. Beberapa tersangka antaranya suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT dan Direktur Utama PT Timah tahun 2016 sampai tahun 2021, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani MRPT, dan Crazy Rick Pantai Indah Kapuk PIK yang manajer PT KSE Helena Lim. Liga Akbar mengungkap isi pertemuannya dengan Rudiana, ayah Eki pada tahun 2016 lalu. Ayah Eki menanyakan soal detail pakaian yang dikenakan sang putra. Liga Akbar sendiri merupakan teman dekat Eki dan keluarganya, bahkan